Halo semuanya, bentar. Selamat malam semuanya. Ini webinar kali ini kita bahas tentang cryptocurrency. Untuk semua pertanyaan bisa seputar cryptocurrency di akhir webinar ya. Nanti yang mau nanya silahkan raise hand dan nanti aku panggil baru di unmute. Terima kasih. Silahkan Bang Ari. Oke. Oke, semuanya selamat malam. Terima kasih telah mengikuti webinar kita pada malam hari ini. Di webinar ini kita akan membahas tentang seputaran cryptocurrency. Di mana pada saat ini banyak negara-negara yang sedang proses untuk regulasi terhadap Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Dan bahkan negara El Salvador telah menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi di negara mereka. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency terdiri dari dua kata, yaitu crypto dan currency. Crypto dalam bahasa Yunani yang artinya menyembunyikan, sedangkan currency adalah mata uang. Jadi, cryptocurrency merupakan mata uang yang didesain untuk menjaga privasi pengguna dari hal yang tidak diinginkan. Berarti ini bersifat decentralized. Cryptocurrency sendiri menggunakan inskripsi kriptografi yang sangat sulit untuk dipalsukan maupun dimanipulasi, dan menggunakan teknologi blockchain sebagai sistem pencatatan transaksinya. Oke, apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama ini juga disebut sebagai salah satu nama komunitas yang terdiri dari berbagai nama orang. Keunikan dari Bitcoin sendiri, suplainya yang sangat terbatas, yaitu hanya 21 juta saja. Dan yang beredar sekarang adalah 18.900.000. Dan hanya tersisa sekitar 2 juta saja yang akan diperebutkan oleh miner. Setelah supply ini habis, di mining tidak akan ada lagi Bitcoin yang akan ditambah. Yang berarti, para miner hanya akan mendapatkan Bitcoin dari fee transaksi saja. Bukan hanya itu saja, setiap 4 tahun sekali, Bitcoin juga menggunakan sistem halving, yaitu pemotongan reward per blok. Yang dahulunya yang pada tahun 2020 reward sebelumnya adalah 12,5 per blok dan sekarang menjadi 6,25 per blok. Dan halving selanjutnya akan terjadi pada tahun 2024. Dari sejarahnya, setiap halving, setelah selesai halving ini, harga Bitcoin mencapai 2 kali lipat dari harga saat sebelum halving ini. Jadi untuk investasi jangka panjang, Bitcoin ini adalah satu investasi yang sangat bagus. Decentralized Finance, sebuah platform keuangan berbasis blockchain yang bekerja secara real time tanpa ada yang mengatur seperti bank atau pemerintah. Semua pencatatan transaksi dilakukan menggunakan jaringan blockchain. Dalam berbagai pengaplikasian DeFi, DEX adalah salah satunya. Di sana kita bisa melakukan banyak hal seperti swap, staking, atau menambahkan liquidity pool. DEX sendiri adalah bursa peer-to-peer yang menghubungkan pembeli dan penjual secara instan. Berbeda dengan centralized exchange, platform terdesentralisasi ini adalah non-fiducial, yang berarti pengguna tetap mengendalikan private key wallet mereka secara penuh di platform DEX ini. Jadi untuk private key jangan sampai lupa kalau kita menggunakan DEX ini. Selanjutnya perbedaan DEX dan CEX. Pada prinsipnya, perbedaan kedua platform ini terletak pada pendekatan penggunaannya saja. CEX melibatkan perusahaan atau organisasi terpusat yang bertindak sebagai orang ketiga untuk menyimpan aset, mengatur pertukaran, dan juga dikenakan biaya dalam penyimpanan. Contohnya Binance dan Indodax. Sedangkan DEX mengandalkan smart contract yang dijalankan sendiri untuk memfasilitasi aset kripto. Penggunaan smart contract ini membuat transaksi DEX lebih instan. Tak hanya itu, seringkali biaya yang dibebankan pun lebih murah dibandingkan centralized exchange. Dengan tidak adanya perantara, DEX menggunakan kerangka kerja non-kustusial yang artinya mempertahankan kepemilikan aset
atas kripto Anda sendiri dan bertanggung jawab untuk mengelola wallet Anda sendiri. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk yang menggunakan DEX ini, jangan sampai lupa sama sekali tentang private key Anda. Karena jika ini lupa, tidak ada bisa yang kita lakukan lagi selain mengikhlaskan. NFT, aset digital yang dibuat menggunakan blockchain sebagai bukti kepemilikan barang. Contohnya seperti karya seni, foto, video, dan musik. Nanti kita bisa melakukan praktek pembuatan NFT sendiri yang gratis menggunakan blockchain-nya Polygon. Mungkin dari kita yang ada di sini yang menggunakan laptop, bisa download dulu MetaMask biar sama-sama praktek nanti kita. Metaverse. Setelah Facebook mengganti nama menjadi Meta, kripto-kripto yang berbasis Metaverse ini menjadi viral dan naik hingga ribuan persen. Metaverse adalah ruang virtual yang diciptakan dari berbagai aspek yang ada di dunia ini. Simpelnya, Metaverse ini duplikasi dunia nyata yang dibuat secara virtual. Banyak hal yang bisa kita lakukan di Metaverse, seperti interaksi langsung antar pemain, memulai bisnis dengan berjualan barang digital, bermain game, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting untuk kita memulai investasi di cryptocurrency. Yang pertama, kita harus memiliki akun di centralized exchange. Ini berguna untuk kita mencairkannya ke rupiah nantinya. Kita bisa melakukan pendaftaran di Binance, Indodax, atau Huobi. Jangan lupa di KYC terlebih dahulu kalau salah ini. Yang kedua, kita harus punya wallet untuk bisa masuk ke decentralized exchange. Karena di sini karena berbeda dari DEX sendiri kita bebas melakukan pembelian dan penjualan tanpa perantara pihak ketiga. Untuk melakukan pembelian di sini kita harus pertama kali mempersiapkan wallet seperti Trust Wallet atau MetaMask. Setelah itu kita bisa mengunjungi situs DEX yang terpercaya seperti PancakeSwap dan menghubungkan wallet kita di sana. Setelah itu kita bebas melakukan pembelian atau penjualan di sana asalkan kita mempunyai saldo yang tentunya. Oke, selanjutnya step riset kripto. Yang pertama kita harus mengetahui tentang koin atau token tersebut. Ini yang paling penting sekali dalam memulai investasi setelah kita memiliki akun. Karena kita harus tahu project dan dev-nya bagaimana, apakah aktif dalam pengembangan atau tidak, bagaimana roadmap ke depannya, dan prosesnya bagaimana. Untuk menghindari kita terjadinya penipuan. Karena ada 10.000 lebih jenis cryptocurrency yang tersebar saat ini. Jadi kita harus pandai-pandai untuk melakukan riset ini. Untuk mencari informasi ini kita bisa melalui website resmi mereka. Yang kedua, mengetahui spesifikasi koin atau token. Hal selanjutnya yang kita perhatikan adalah spesifikasi token, yaitu berapa jumlah yang beredar, berapa supply yang tersedia, dan berapa maksimal supply-nya. Hindari koin atau token yang tidak memiliki maksimal dan jumlah yang beredar kurang dari 20% dari total supply. Karena bisa saja tiba-tiba dev-nya melakukan distribusi mendadak dan uang kita hilang. Setelah itu kita harus mengetahui berapa market cap dari koin tersebut. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah harga koin atau token tersebut masih murah atau sudah mulai mahal. Untuk mengetahuinya, kita bisa mengkalikan total supply yang beredar dengan harga yang saat ini. Untuk market cap yang di bawah 300 juta dolar, ini bisa dikatakan murah. Dengan catatan, dengan project yang jelas, yang bagus. Dan satu lagi kita yang paling penting adalah listingnya di mana. Karena exchange besar seperti Binance memiliki standar yang tinggi untuk melisting suatu token. Jadi ketika token yang mau listing di exchange besar tersebut, maka dipastikan proyeknya benar dan nyata. Dan yang terakhir, baru setelah 4 itu terpenuhi, baru kita melakukan first action kita.
di harga berapa kita beli dan di harga berapa kita harus jual. Salah satunya kita bisa menggunakan metode technical analysis. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan Mungkin ada yang mau atau ditanyain dulu tentang atau dasar apa itu Bitcoin buat yang belum ngerti. atau di sini udah download belum apanya MetaMask-nya? Silakan Kak Fernaldi. Kenapa Kak Fernaldi? Halo Kak, perkenalkan nama saya Aldi. Boleh izin bertanya ya? Iya, oke, Silakan Kak. silakan. Oke, iya Kak. Untuk Kak Ari itu saya masih bingung nih Kak sampai sekarang bagaimana sih Kak cara untuk memvaluasi Bitcoin dan macam sebagainya begitu. Terima kasih. Apakah ada metode-metode tertentu begitu ya? Terima kasih Kak. Valuasi valuasi ini dalam artian kata apa ini? Naik atau Uh, turunnya berarti? Valuasi bukan di teknikalnya Kak, di fundamentalnya begitu kan. Oh, oke. Terima kasih. Yang pertama itu yang sangat penting saat ini adalah tentang regulasi dari Bitcoin. Itu yang paling penting sekarang. Tapi untuk saat ini banyak proses-proses yang sedang berlangsung seperti Ukraina sudah melegalkan Bitcoin, tapi ada masalah sedikit dengan Rusia yang digadang-gadangkan mau perang. Ini membuat salah satu dampak Bitcoin drop. Karena Bitcoin drop, jadi altcoin lain juga ikut drop. Karena salah satu kiblat altcoin adalah Bitcoin itu sendiri. Gimana Mas? Oke, kalau misalkan di saham kan kita tahu ya beda. Misalkan metodenya ada discounted cash flow, relative Hmm. valuation gitu-gitu ya Mas ya. Kalau misalkan di crypto sendiri itu apakah udah ditemukan gitu Mas? Bagaimana cara mendapatkan fair value-nya begitu? Terima kasih. Oke, di kripto sendiri kita juga bisa melakukan penganalisan kondisi marketnya dengan menggunakan data on-chain. Saya gabung dulu. Di data on-chain ini kita bisa melihat berapa supply yang sedang beredar sekarang di exchange, gimana kondisi dari whale itu sendiri, apakah mereka sudah melakukan akumulasi atau belum. Di sini kita bisa melihat itu semua. Oke, kita lihat sekarang di Bitcoin, kita bisa melihat address yang sekarang. Oke, dari tahun 2009 sampai saat ini address Bitcoin yang aktif terus bertumbuh. Ini dari sini kita bisa membuktikan kalau partisipasi publik terhadap Bitcoin terus meningkat. Setelah itu kita bisa melihat dari exchange berapa supply yang beredar saat ini. Dari exchange sendiri sejak tahun berapa ini? Sejak tahun 2020 supply di exchange ini sendiri terus mengalami penurunan. Karena banyak whale-whale sendiri yang melakukan akumulasi, setelah ini mereka melakukan transfer ke wallet pribadi mereka untuk menghindari hacker. Dari sini ketika supply-nya semakin turun, berarti harganya juga akan semakin naik. Dan berbeda pada saat ini. Saat ini adalah ketika supply yang sedang turun, tapi harganya cenderung turun juga. Ini adalah proses markdown yang dilakukan oleh para whale, salah satunya untuk biar supaya instansi-instansi bisa masuk dengan mudah. Karena kalau harga yang mahal, instansi tidak akan mau melakukan akumulasi. Berkaca dari sebelumnya, di kuartal keempat, banyak instansi telah melakukan take profit. Maka sejak di kuartal keempat kemarin, di all time high, harga terus anjlok. Jadi sekarang adalah proses dari instansi itu akan masuk kembali. Kalau diperkirakan dari teknikal sendiri, kita bisa memproyeksikan harga Bitcoin ini akan diakumulasi di bawah 30 dolar. 30 ribu dolar maksudnya. Karena seperti banyak instansi kemarin yang masuk di harga 30 ribuan. Seperti MicroStrategy yang valuasinya adalah sekitar 30 ribu rata-rata pembeliannya. Berarti kalau harga di bawah itu mereka akan melakukan pembelian kembali. Terus juga kita bisa melihat dari hash rate. Mana hash rate-nya?
Oke, ini juga salah satu faktor yang paling penting di Bitcoin. Karena Bitcoin ini bersifatnya decentralized, jadi hash rate ini sangat berpengaruh penting terhadap Bitcoin itu sendiri. Karena untuk membuktikan kehandalan dari mata uang digital yang diciptakan pada tahun 2009 ini. Saat ini hash rate Bitcoin sendiri telah memasuki area paling tinggi sepanjang masa pada saat ini. Jadi ini membuktikan banyaknya miner yang telah berpartisipasi untuk Bitcoin pada saat ini. Yang sebelumnya di China sempat dilakukan pelarangan terhadap mining Bitcoin dan sampai hash rate-nya sangat turun anjlok parah. Tapi sekarang sejak Rusia dan Amerika mengizinkan hal tersebut, hash rate dari Bitcoin sendiri terus meningkat. Jika hash rate terus meningkat, berarti para miner akan saling bersaing untuk mendapatkan reward Bitcoin tersebut. Dengan ini reward yang didapatkan semakin kecil dan para miner harus memutar otak untuk gimana bisa membalikkan keuntungan mereka yang sebelumnya. Salah satunya melakukan markup harga. Oke Mas, ada yang mau tanyakan lagi Cukup atau udah sangat paham? cukup jelas Mas Ari. Terima kasih banyak Mas. Oke. Mas izin bertanya, Mas. Silakan Kak Reza. Oke, sebelumnya terima kasih atas sedikit penjelasannya. Jadi yang bikin saya penasaran adalah kan dijelaskan tadi supply Bitcoin yang tersisa sekitar 2 juta. Nah, jumlah yang belum jumlah yang tersisa ini beredarnya di mana ya, Mas? Dan cara mendapatkannya seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi saya menarik dengan skema Bitcoin halving. Nah, itu kalau boleh tahu, jelaskan secara terperinci gimana ya, Mas ya? Jadi kan ada hitungannya tuh yang dari 12,5 jadi 6,25. Nah, itu maksudnya apa ya, Mas? Oke, Mas. Jadi yang pertama gimana tadi? Pertama gimana tadi Mas? Tadi yang saya ingin tanyakan adalah yang pertama, kan masih ada jumlah sisa dari Bitcoin sendiri, yaitu sekitar 2 juta supply. Oke, ini dulu yang saya bahas Mas. Jadi supply yang beredar sekarang ini tersebar ke semua wallet Mas. Ya, semua wallet yang di-create dari blockchain Bitcoin. Itu sih jawabannya. Yang pertama. Jadi intinya yang mengendalikan Bitcoin ini nggak ada atau ada sebenarnya? Yang mengendalikan Bitcoin sebenarnya nggak ada karena bersifat decentralized. Tapi ada suatu orang yang memiliki duit yang banyak, ya mereka melakukan akumulasi dan melakukan markup harga yang pastinya. Dan mereka membelinya melalui centralized exchange kayak Indodax atau Binance, atau bisa mereka langsung yang melakukan mining. Banyak kok perusahaan-perusahaan sekarang yang sedang melakukan regulasi untuk biar miner ini bisa terus berkembang. Salah satunya itulah yang kemarin dilakukan di Rusia yang melegalkan Bitcoin. Tapi sekarang di Rusia sendiri ada juga kontroversi terhadap bank sentral mereka melawan Kementerian Keuangan biar miner ini di stop. Berarti intinya sisa dari Bitcoin yang 2 juta itu masih beredar. Dan belum diciptakan. Yang 2 juta itu belum selesai di mining. Jadi ini Mas, sama kayak halving tadi. Langsung jawab halving. Halving ini adalah pemotongan block reward setiap 10 menit. Jadi setiap 10 menit ini Bitcoin yang dihasilkan adalah 6,25 saat ini. Karena sebelumnya sudah di halving. Jadi setiap 10 menit itu dihasilkan 6,25 Bitcoin. Seperti itu. Jadi setiap saat Bitcoin-nya bertambah 6,25 setiap 10 menit. Oke, Mas. Terima kasih. Sebelum dilanjutin, boleh nggak on cam dulu mau di screenshot? Mama. Sekarang belum selesai. Boleh on cam bentar nggak? Aku mau screenshot bentar dulu ya. Bang Ari, boleh tolong turunin dulu nggak PPT-nya? Oh, dulu ya. Ya. Bang Boston, boleh tolong on cam bentar nggak Bang Boston? Oke, makasih Bang Boston. Sabar ya. Sedikit lemot. Mana nih Anton? Sabar aku nyari muka Anton. Bang Ari mana nih? Kok nggak ketemu ya? Iya, hilang Ari. Ya, wait ya bentar. Wait, sorry. Oke, 1, 2, 3.
Oke, selanjutnya slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan, Bang Ari. Oke, Yang ada mau masih nanya, mau tanya? silahkan. Oh, ini Bang Ari ada yang nanya, untuk Binance di Indonesia harus install pakai VPN ya? Atau gimana cara Oh, enggak. installnya? Enggak, langsung di aplikasi aja kalau untuk Binance. Boleh langsung ditunjukin gimana Bang Ari? Mungkin ada yang nggak ngerti di sini. Oh, gimana sih nunjukinnya? Iya, Kalau saya untuk di cara masuk Binance dari web. oh, dari website. Kalau di aplikasi kita langsung download karena itu jaringannya udah otomatis dialihkan sama Binance sendiri. Kalau untuk di website, ntar. Screen. Kita bisa mengunjungi yang namanya itu binance.me. Ini kita bisa mengunjungi situs yang namanya binance.me. Ini adalah alternatif links dari Binance yang belum diblokir saat ini. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi enggak? Biar kita lanjut ke proses. Wait, ada satu lagi yang mau nanya, silakan ke 882 0679 988. Silakan Kak. Ini yang resen K882. Mohon maaf nggak tahu namanya siapa. Ayo udah lanjut dulu Bang Ari, lanjut dulu. Sekarang kita mencoba meriset suatu project dari kripto. Sekarang lagi viral adalah projectnya si Anang, ya kan? Mungkin banyak yang sini yang pernah beli atau yang lagi kesal karena dia terus turun. Mari kita evaluasi project dari ASIC ini. ASIC token, oh ya ini. Oke, dalam melakukan riset dari kripto sendiri, yang pertama itu kita lihat dulu tentang dev-nya. Di sini ASIC sendiri dev-nya adalah Anang yang sama sekali tidak ada basic di cryptocurrency. Yang pertama. Yang kedua, dari sistem project-nya sendiri mereka mengusung game pay to earn dan metaverse katanya di sini. Oke, di sini mereka project-nya adalah game dari Pay to Earn yang klasik dari Indonesia. Terus juga ada pasar NFT. Terus juga ini Metaverse Nusantara Force dari project mereka. Kalau dari project yang mau mereka bikin sih lumayan oke. Tapi bisa kita lihat kembali dengan roadmap-nya. Gimana roadmap dari koin yang dibikin besutan dari Mas Anang ini. Yang pertama mereka membuat di kuartal pertama hal-hal ya masih kisaran marketing saja. Di kuartal pertama masih marketing, terus sama penjualan dari IDO. Di kuartal pertama juga yang di fase keduanya kertas putih pengembang komunitas masih seputaran dengan marketing. Di kuartal selanjutnya daftar di exchange belum ada di sini. Kabul lagi masih loading. Oke. Nah, dari sini saja kita dapat simpulkan kalau dari token aset sendiri kita bisa meriset bahwa dari projectnya memang bagus, tapi di roadmap sendiri hanya 1 semester. Ini suatu hal yang nggak jelas bagi suatu project cryptocurrency tersebut. Terus bisa kita lanjut lagi tentang partnernya dari siapa. Dari partnernya sendiri, oh mitra. Dia ada di, ini suatu hal yang sangat memalukan bagi seorang Mas Anang kalau dia tahu mitra ini adalah kerjasama. Kalau orang luar ngeliat ini adalah suatu website scam. Kenapa saya bilang scam? Karena dia mencantumkan BSC Scan, PancakeSwap sebagai mitra mereka sendiri.
dan juga CoinMarketCap dan CoinGecko. Ini banyak yang melakukan seperti ini yang berujungnya adalah scam. Karena nggak ada yang namanya mitra bersama BSC-Scan, PancakeSwap. Ini hanya sebagai formalitas saja. Jadi di sini saja kita udah dapat melihat kalau proyeknya emang benar-benar abal-abal. Jadi dari step 1 dari first reset kita bisa anggap gagal di step 1. Tapi mungkin bisa kita lanjut dengan step 2, kita ngelihat tentang koinnya tersebut. Dari koinnya tokenomic. Oke. Dari koinnya berjumlah berapa nih? 10 triliun. Wow. Banyak sekali. Dari pasokan yang dikeluarkan mereka adalah 10 triliun. Berarti ini mereka karena token, berarti mereka tidak mempunyai yang namanya blockchain, dia nebeng dari blockchain dari kalau nggak salah ini dari Binance Smart Chain. Oke, selanjutnya kita bisa cek di CoinMarketCap. Kita cari tahu berapa supply mereka sekarang yang beredar di pasaran. Oke, dari data ini kita bisa melihat bahwa 64% supply dari token ASIC ini berada di vesting, berarti ini belum didistribusikan. Terus dari top 1 sampai top 4-nya masih sekitar masih 5%-an, berarti kalau ini sempat di lock, harganya bakal anjlok parah. Jadi kalau untuk kita mau mencoba investasi di sini, masih di skip lah kalau untuk ini. Terus kita lihat dari market cap. Berapa market cap mereka? Oke, untuk saat ini market cap-nya bisa kita lihat kalau ditotalkan dikalikan adalah 47 juta US dollar. Ini kalau untuk koin atau token yang masih baru bisa kita bilang cukup mahal. Kenapa? Kita contohkan aja seperti toko kripto. Toko kripto sendiri market cap-nya sekarang masih di bawah 100 juta. Sedangkan mereka udah rilis di Indodax, juga udah rilis di Binance, tapi market cap-nya masih rendah. Jadi kalau untuk kategori market cap 40 juta ini untuk token ASIC sendiri kita bisa kategorikan ini sangat mahal. Jadi kita dari semua yang kita lihat dapat kita simpulkan kalau untuk yang mau mencoba investasi di sini diharapkan tidak, karena terlalu mahal bagi saya sendiri. Itu untuk cara melakukan perisetan dari kripto yang masih baru-baru launching. Atau mungkin kita semua bisa mencoba melakukan pre-sale. Cara mencari pre-sale itu kita bisa menggunakan coin snipper. Coin snipper. Di coin snipper ini kita bisa ngeliat project-project yang bakal pre-sale semuanya. Kita bisa mengikutinya. Karena mayoritas rata-rata saat pre-sale ini harga bakal nge-pump sampai ribuan %. Setelah itu baru pull. Di sini kita bisa ngambilkan momen take profit setelah listing di PancakeSwap contohnya. Karena mayoritas yang awal-awal listing itu mereka bakal listing di decentralized exchange yang pastinya. Oke, ini websitenya Coin Sniper. Mungkin bisa diingat-ingat ini nama websitenya. Di sini kita bisa melihat banyak project-project yang bakal listing di sini. Nih, contohnya seperti MedFX ini. Mereka melakukan pre-sale dalam waktu 1 bulan lagi. Jadi kita bisa mencoba untuk
melakukan pembelian di sini, tapi jangan banyak, cukup sekitar 10 atau $20 saja. Ya kalau untung-untung dia bisa naik 1000%, ya kita udah cuan sekitar belasan juta. Tapi kalau rug pull ya udah kan kita masukannya nggak terlalu besar ya kan. Oke, kita lanjut untuk proses pembuatan NFT. Oke, kita lakukan pembuatan NFT aja. Yang pertama itu kita harus mempunyai wallet MetaMask saja yang lebih simpel kalau untuk di sini. Pasti kita nggak perlu saldo untuk melakukan pembuatan NFT di OpenSea ini kalau menggunakan jaringan Polygon. Cara membuatnya pertama kita bisa klik create. Oke. Setelah itu kita bisa melakukan input yang NFT yang mau kita jual tersebut atau create tersebut. Di sini saya memasukkan gambar dari salah satu kreator dari Trust Bursa, yaitu Baby Bitcoin. Kalau yang mau beli silakan. Ini contohnya. Jadi ini kita akan menjual gambar seperti ini di OpenSea. Satu kita bisa membuat nama dari NFT ini. Kita bisa buat nama Baby Bitcoin. Oke, setelah kita nginput namanya, kita bisa masukkan link eksternal dari NFT ini. Karena kita bisa masukkan saja Teras Bursa. terasbursa.id. Terus kita masukkan deskripsi. Ini NFT terbaru dari Teras Bursa. Teras Bursa. Yang beli dapat hadiah lifetime. Oke, kalau yang mau beli NFT ini nanti dapat benefitnya full lifetime di Teras Bursa nantinya. Tapi harganya ya bolehlah. Nanti diperhitungkan lagi. Oke, setelah kita membuat deskripsinya, supply-nya hanya satu. Terus kita buat blockchain-nya dari Polygon supaya gratis. Setelah itu kita tinggal nge-create dan selesai. Well done. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, sekarang NFT dari pertama dari Teras Bursa telah selesai dibuat. Caranya sangat simpel untuk melakukan pembuatan NFT ini. Jadi jangan heran kalau banyak NFT sekarang yang bertebaran tapi yang berujung rug pull atau tidak bisa dijual sama sekali. Karena di NFT ini nggak semata-merta kita hanya mikirkan hype-nya aja, tapi mikirin untuk project kedepannya gimana. Kalau cuma kayak ngikutin kayak seperti Gozali, nanti setelah hype-nya habis, siapa yang mau beli NFT tersebut? Gitu. Kalau tidak ada benefit yang dapat untuk holder tersebut. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin seputaran NFT dulu ada yang mau ditanyain? Buat yang mau buat karya di NFT nih, boleh langsung ditanya. Nih, sudah jadi nih. Ya, Mas Anton. Sedikit tambahan, untuk NFT di OpenSea ini jangan sembarangan di-upload ya, karena sekali di-upload itu nggak bisa dihapus atau gimana gitu. Ya, betul. Jangan pernah ngupload KTP. Nah, itu ingat. Ada yang upload KTP, ada yang upload kue-kue, ada yang upload meja. Jangan seperti itu, buat malu aja. Oke, ada yang seputar tanyakan? NFT silakan ditanya. Bang, yang membedakan NFT dengan gambar biasa apa ya? Oh, jadi yang membedakannya itu adalah kalau NFT ini udah tercipta di blockchain. Jadi ini udah seperti hak milik dari kita sendiri. Jadi kayak hak cipta gitu, seperti itu. Tapi ya sekarang ini memang regulasi dari NFT ini belum ada. Mungkin kedepannya NFT ini bakal dijadikan sebagai salah satu hak cipta yang dipatenkan seperti itu. Tapi mungkin kedepannya bukan saat ini. Karena untuk regulasi kripto sendiri masih proses pengajuan di berbagai negara.
Seperti di Indonesia sendiri, cryptocurrency tidak ilegal. Jadi cryptocurrency ini hanya dijadikan sebagai aset untuk di Indonesia, tidak dijadikan mata uang. Kecuali kalau kita pindah negara ke El Salvador, kita bisa menggunakan Bitcoin sebagai mata uang resmi di sana. Oke, seperti itulah kira-kira. Gimana Mas? Mana Mas tadi? Jadi suatu saat nanti Hah? kalau seandainya terregulasi, gambar yang dia ada di NFT kalau di screenshot itu bakal kena pidana gitu maksudnya. Ya kalau duduk di komersial kan pasti kena pidana seperti itu kalau untuk NFT. Karena di sana nggak bisa dihapus, nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa diapa-apain. Karena ini semua udah tercatat di sistem blockchain. Karena blockchain itu sama sekali tidak bisa untuk dihapus. Sekali di input udah semuanya itu bakal tercatat selamanya. Seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang lebih kepuasan diri aja gitu ketika memiliki NFT tersebut. Walaupun sebenarnya kalau kita screenshot pun itu jadi milik kita gitu istilahnya. Ya, tapi kalau untuk itu kan kita nggak punya hak milik gitu. Kita cuma punya seperti itu. Kita juga punya gambar. Sama kayak seperti musik gitu. Kayak musik. Kita bisa dapatkan musik-musik bajakan, tapi kita nggak punya lisensi terhadap itu. Kita nggak bisa komersialkan, kita nggak bisa menjual kembali seperti itu. Sama kayak NFT ini. Kita nggak bisa kalau kita screenshot ya kita nggak bisa kita apa-apain, cuma kita bisa tengok aja. Tapi kalau kita yang punya, kita bisa menjual ke orang lain seperti itu. Gimana Kak? Oke Mas. Berarti sejauh ini kalau NFT hanya terbatas di gambarnya. Nah, Karena juga video juga Mas, video. Pokoknya semua karya seni lah gitu. Bisa video, juga bisa gambar juga bisa, musik juga bisa, semuanya bisa kok di NFT ini. Oke, thank you Mas. Ya, oke, sama-sama. Apakah ada yang mau ditanyain lagi? Silahkan Kak Riki Yanuar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Ari, saya masih baru banget Iya Mas. tentang pengetahuan di cryptocurrency, apalagi ke NFT atau dunia metaverse. Saya cuma mau nanya, ada nggak sih referensi buku atau situs kayak, kan kalau di saham tuh ngikutin follow IG-nya ngerti saham, kita bisa tahu sebenarnya dunianya tuh kayak gimana sih gitu. Terus kemudian kalau di kripto sendiri kan itu kan banyaknya referensinya dari luar gitu. Nah, saya mau nanya ada nggak referensi dari kita sendiri yang lokal gitu supaya kita tuh paham betul jalur yang benar tuh masuknya tuh lewat mana sih kalau pengen ngerti dunia cryptocurrency terus nyambung ke ini NFT kayak gitu dan metaverse yang lain gitu. Soalnya kadang-kadang saya suka ngerasa kalau jalur masuknya salah nanti tiba-tiba HK ke saham gorengan kayak gitu. Nah, mungkin kalau di cryptocurrency kan bisa langsung masuk ke koin micin katanya kayak gitu. Nah, saya pengen tahu aja sih sebenarnya apa hal yang poin-poin penting kalau kita mau belajar cryptocurrency ini, stepnya tuh apa aja gitu Mas gitu. Supaya maksudnya oh ini jalur yang bener loh sebenarnya, jangan sampai kemana-mana dulu. Kalau udah mulai ahli baru step yang ini, step yang ini, step yang ini ya seperti itu. Makasih sebelumnya Mas. Ya. Oke. Sama Mas. Oke. Jadi kalau untuk yang masih pemula atau masih baru sekali dalam dunia cryptocurrency, yang pertama itu kita itu fokus kepada Bitcoin saja. Karena Bitcoin ini merupakan kiblat dari semua altcoin lainnya. Salah satunya adalah kayak negara-negara yang sedang regulasi, yang diregulasi itu adalah Bitcoin, bukan kripto-kripto lainnya. Jadi kalau untuk yang pertama itu kita sebelum melakukan pembelian kayak Ethereum atau kayak Cardano yang lain sebagainya, kita harus pertama kali mencoba membeli Bitcoin. Setelah kita bisa untuk membeli Bitcoin, terus gimana baru kita melakukan proses penganalisan terhadap Bitcoin itu. Mungkin salah satu penganalisannya dengan metode dari news yang sedang beredar pada saat ini. Ya kayak seperti regulasi atau kayak perang dunia yang mau dikabarkan pada saat ini. Jadi di sana kita langsung terjun aja biar semua kita bisa dapat pengalaman yang sedang terjadi seperti itu. Karena untuk referensi yang dibuat sendiri belum ada referensi yang tepat gitu, karena semuanya berbasis di pengalaman saja. Seperti kayak di channel Dual itu mereka membuat referensi dari versi mereka sendiri.
mereka mencoba meriset menggunakan data on-chain contohnya. Terus dari pengalaman-pengalaman mereka dari sebelumnya itu mereka buat sebagai materi dari suatu yang mereka bikin tersebut. Jadi yang Ari sarankan sebelum membeli yang lain, beli dulu Bitcoin, belajar dulu cara membeli Bitcoin. Setelah itu baru mencoba beralih melakukan pembelian ke yang lainnya gitu, untuk melakukan perisetan yang lainnya. Inilah gunanya Mas Anton membuat Trust Crypto ini. Jadi untuk grup-grup kripto ya di Trust Bursa jangan sampai ada yang kosong-kosong seperti itu. Kalau yang nggak tahu tanya aja langsung. Sayang kan sudah difasilitasi sama Mas Anton tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Dan banyak dari yang kemarin ini banyak yang ngejapri aja. Jadi seolah mereka itu satu persatu dijawabin, satu-satu dijawabin, dijelasin. Jadi kan kalau kayak gitu kan kurang efektif. Lebih baik itu kalau mau bertanya atau mencuri ilmu, ngambil ilmu semuanya itu bisa di grup, ditanyakan di grup, nanti kita bahas bareng-bareng. Terus kita riset bareng-bareng seperti itu. Itu sih mungkin kedepannya kalau semuanya mau seperti itu sih, kalau Ri mau ya seperti itu. Dan untuk CS Teras Bursa juga boleh ditanyain tentang kripto kok. Iya. Itu juga boleh langsung ke CS Teras Bursa. Gimana Kak Riki? Kalau belum join grup kripto, boleh tuh minta aja linknya ke Mas Aksal nanti. Masuk kripto sih sudah join. Cuman maksudnya tadi satu lagi, ada nggak referensi maksudnya website ataupun IG kah? Maksudnya yang bisa saya follow gitu, maksudnya emang beneran ini dari nol tuh kayak gini loh dijelasin. Jadi maksudnya itu memang itu tadi poin-poin pentingnya ya, kita ke Bitcoin aja dulu kayak gitu. Cuman maksud saya tuh dasar-dasar yang benar-benar ini loh poin-poin penting fondasi kalau kamu mau masuk ke cryptocurrency itu tujuannya apa, terus kemudian ini sebagai investasi yang lebih apa ya disebutnya lebih mutakhir lah dibandingkan saham gitu. Ini kan masa depan seperti itu gitu. Tapi saya sendiri sampai saat ini karena terlalu ngejelimet gitu, saya tuh ngerasanya kok ini pusing banget ya kalau belajar kayak gini. Belum saham gitu ya, saham aja udah puyeng banget apalagi sini gitu. Nah itu tuh ngerasa saya tuh ini stepnya dari mana sih kalau harus belajar dari nol tuh gitu, dan itu yang kadang-kadang membuat kita tuh males duluan gitu. Ini padahal menurut saya ini juga peluang kalau kitanya belajar dari sekarang, mungkin di masa depan itu kita akan jauh lebih aware gitu ya kayak gitu. Dan tadi makanya Mas saya minta apa sih referensi buku lah minimal kayak gitu, maksudnya apa yang harus saya baca saya benar-benar dasaran tentang cryptocurrency ini bisa benar gitu diterimanya, bukan sekedar ya tahu dari orang koin ini bagus project ini padahal ngerti juga kagak gitu. Kayak gitu sih Mas. Maaf ya Mas, soalnya saya bener-bener baru dan nol gitu. Saya cuma tahu teman-teman saya ke kripto beli ini Ethereum gini, sedangkan yang lainnya mah aduh bener-bener ngeblank. Ya paling gitu aja Mas. Oke. Mungkin kalau Ari sendiri memang tidak bisa dikatakan nggak pernah ya untuk melihat di lain, karena semua yang Ari lakukan adalah basic dari pengalaman sendiri. Tapi kemarin waktu itu Ari pernah ngelihat dari yang sebelah, tapi mungkin Ari juga nggak tahu, nggak pernah baca ya, kayak di Sarjana Kripto contohnya. Mereka ngebuat suatu buku tentang cryptocurrency. Tapi karena Ari belum baca, tapi nggak bisa juga Ari rekomendasikan itu bagus atau enggak. Karena biasanya itu dasar-dasarnya itu ya sama yang kayak kita bahas sekarang ini, tentang gimana cara beli Bitcoin, apa itu blockchain, apa itu NFT, ya seperti itu aja. Kenapa sekarang nggak ada buku yang legal atau apa? Itu karena sekarang ini Bitcoin atau cryptocurrency ini sedang melakukan regulasi di berbagai negara gitu. Jadi rasanya itu Bitcoin ini masih bayi gitu, masih bayi yang masih mau berkembang seperti itu. Jadi masih belum ada yang terlalu ngebuat suatu merek tertentu untuk ngebuat buku tentang Bitcoin ini. Tapi mungkin yang di luar ada juga belum baca, paling tentang sejarah Bitcoin, tentang pembuatan Bitcoin ini bagaimana, mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk dari nolnya itu Ari belum menemukan, juga Ari belum pernah baca. Karena pada tahun 2015-2016 Ari mulai masuk dari kripto ini, semuanya itu Ari jalankan pahit
pahit manisnya itu. Jadi kayak awalnya itu dulu yang namanya ICO gitu, koin kayak offering gitu, kayak kalau di saham itu kayak IPO gitu. Terus setelah itu beralih ke IDO, terus kayak launchpad, semua itu diikutin aja semuanya itu biar kita mendapatkan value ilmunya itu. Jadi kalau untuk Mas, untuk referensi, saya Aris pribadi nggak bisa ngasih referensi untuk saat ini karena Ari belum baca di referensi tersebut. Tapi kalau mau, ya di Trust Bursa ini bisa Mas bertanya atau diskusi, mungkin bisa dibantu dari nol. Karena untuk dari channel luar atau gimana, Ari nggak pernah ngikutin soalnya. Karena Ari sendiri ngeriset semuanya itu dari nol gitu. Sedikit tambahan, mungkin kalau untuk selain sarjana kripto ada kapten saham 707 itu. Mungkin Enggak usah. Kalau itu Ari nggak rekomendasi karena dia bukan rekomendasi ya, itu. karena dia itu terlalu vulgar, dia nggak tahu tapi sosok tahu, jadinya itu bikin emosi gitu. Ari juga udah unfollow dia, asal ngomong aja. Ini bukan jelek kan ya atau gimana? Kalau untuk yang penggemarnya gimana terserah lah. Tapi kalau untuk dia, untuk ngikutin dia, banyak yang sesat lah menurut Ari. Salah satunya waktu dia bilang kapan Bitcoin ini listing, katanya. Kalau dia ngomong seperti itu sama aja dia ngomong kapan Bitcoin cryptocurrency ini hancur, seperti itu. Makanya kalau untuk itu Ari nggak merekomendasikan. Karena ilmunya dari orang-orang itu banyak referensi seperti itu. Karena ilmu pastinya nggak ada, kan ini bersifat universal. Gimana Kak Riki? Oke, terima kasih informasinya. Ya, saya nyimak aja dulu deh. Iya, bisa boleh, langsung ke Mas. Teras Bursa atau ke grup, pasti dijawab oleh Bang Ari. Ya, gabung aja, kita diskusi, kita bareng. Nanti misalnya Mas ini ada project nih kayak token anak Istu Mansur yang lagi nangis-nangis itu. Yang banyak orang lagi nangis. Mungkin bisa bareng-bareng kita riset, Mas, ini ada nih, yuk kita riset bareng, seperti itu. Nah, mungkin dari sana mungkin Mas bisa berkembang sedikit-sedikit. Nah, nanti bisalah menjadi ekspor di dunia kripto ini. Itu. Ya Mas, saya sudah masuk ke telegramnya cryptocurrency di Teras Bursa. Cuman saya masih belum mudeng, jadi saya silent reader aja. Ya boleh Mas. Nanti ikutin aja Mas, ikutin. Semuanya itu diikutin siap. aja dari awal. Ini sebenarnya sama ya sih kayak di saham gitu, pembeliannya, pendaftarannya juga sama kayak di saham, pembeliannya juga sama gitu, ada bid offer gitu semua. Tapi ya gitu, karena bedanya ini kan cryptocurrency ini internasional yang pertama, terus duitnya ini banyak. Terus untuk pergerakannya itu jadi fluktuatif seperti itu. Bitcoin ini sendiri kenapa dia bisa hype sampai sekarang? Karena salah satunya itu suku bunga dari bank yang turun yang sebelumnya. Jadi duit yang dari dalam itu keluar semua. Jadi itulah yang bikin kripto sekarang jadi hype-hype-nya. Terus ini itu aja sih. Kalau Mas mau, yuk mari kita diskusi di grup chat semuanya yang hadir saat ini. Jangan jadikan grup chat itu hanya tempat nebeng aja seperti itu. Sayang kalau nggak dipergunakan dengan baik. Cuma kan kalau dibikin grup oleh Mas Anton, difasilitasi tapi cuma didiamin situ aja. Sayang kali kan ilmunya seperti itu. Oke, bisa mungkin langsung lanjut ke Denis Haryanto. Kak Denis, silakan. Ya, thank you. Mas, mau nanya dong, ini kalau ada referensi buat saya kan kemarin mau ke NFT ya, mau beli properti nih. Saya tuh bingung lebih bagus di Decentraland atau di Sandbox ya. Terus satu itu, terus yang kedua kalau mau cari Mas, tahu nih. gimana tadi Mas? Coba yang pertama Mas. Maksudnya gimana Oh tadi? ini, Pertama? jadi mau nanya nih, kalau misalkan yang pertama saya mau coba beli NFT properti yang di mana, di Decentraland atau di Sandbox lebih bagusnya. Terus satu itu, yang kedua tuh kalau pengen tahu nih yang pas launching awal-awalnya NFT kan kalau tadi Coin Sniper mah lebih ke koin ya. Nah Iya, kalau betul. untuk NFT sendiri ada nggak ya kayak websitenya khusus? Jadi maksudnya sebelum orang lain banyak yang tahu dan yang beli kita udah whitelist duluan gitu. Oh, Barangkali seperti itu. ngerti sih masalah NFT. Gitu Mas, thank you ya. Oke. Untuk yang pertama sendiri, NFT ini kripto yang bisa dibilang paling jadul, yang udah membusuk dari zaman dahulunya itu adalah Decentraland. Itu Mana. Sebelum ini viral semuanya itu Mana udah duluan membuat properti seperti itu, udah ngeplan dari beberapa tahun gitu untuk ngebuat NFT tersebut. Jadi kalau untuk yang menarik sih Mana lebih bagus sih dari Sandbox. Tapi untuk kecepatan Sandbox juga bagus. Orang itu lagi bersaing kedua-duanya.
gitu. Tapi kalau untuk dari story-nya, yang paling awal itu adalah mana mereka yang awal-awal itu udah membikin gitu, memproyeksikan gitu. Makanya itu kayak kita meriset koin dari kayak Metaverse itu yang seperti Asik tadi yang ada jelasin, mereka hanya ngebuat dalam 1 semester. Itu makanya Ari bilang itu jangan dibeli seperti itu. Kalau kayak di mana sendiri itu mereka memang udah lama dari tahun 2018-2019 orang itu udah ngeplan untuk ngebuat itu dan hype sampai saat ini. Seperti itu. Kalau untuk yang kedua biasanya itu Ari ngeliatnya itu di Twitter gitu Mas, di Twitter atau di Instagram itu nanti akan ada yang nge-share gitu. Karena project NFT ini kebanyakan orang yang bikinnya itu kayak artis-artis atau yang udah terkenal gitu biar hype gitu. Jadi Mas bisa ngikutin kayak Instagram dari artis, contohnya itulah yang dibikin di Rans Entertainment dari Raffi Ahmad. Contohnya mereka juga mau bikin NFT. Mungkin salah satunya itu seperti itu. Kita bisa ngikuti dari public figure gitu. Untuk NFT yang bakal viral gitu. Satu lagi kita Kalau yang bisa lebih ke ngikutin global. dari konten apa Mas? Yang ke konten kreator gitu, konten kreator. Yang kayak ahli gambar seperti itu. Oh, Kalau untuk open marketnya Siap. itu, kalau untuk open marketnya mungkin Mas bisa ngeliat juga di kayak di Bakeries Web. Kalau Mas mau di Bakeries Web juga kadang ada playlistnya gitu untuk NFT Bakeries Web. Ya, Oh, apa? Sorry, apa swab, Mas? Bakeries Web atau kalau di Binance namanya itu Back. Itu juga dia DEX yang sejenis NFT juga, di sana NFT. Oh, oke. Backface web. Iya, Siap. Bakeries Web. Oke, thank you, Mas. Makasih ya. Ya, sudah Mas. Kalau ada lagi silakan. Apa ada yang mau ditanyain lagi mengenai NFT? Kalau enggak kita lanjut lagi ke PPT. Udah habis. Makanya sekarang lebih kalau yang ada yang mau tanyakan aja semuanya karena biar yang bingung itu di mana biar kita bisa mulai dari nol nanti di grup bahasnya seperti Mungkin apa. ini Bang Ari bisa dijelasin kalau future itu tuh sedikit bahaya. Oh iya, Mungkin kalau takutnya untuk baru masuk langsung pencet di future. ya untuk Ari sih tidak menyarankan kita melakukan pembelian di future itu karena ya kalau dari agama saya pribadi itu dilarang kemarin ini karena dilarang untuk menggunakan aset yang menggunakan bunga atau margin seperti itu. Jadi kalau apalagi itu risiko sangat tinggi karena fluktuatif harga dari kripto ini kadang satu hari itu bisa drop sampai 10%. Kalau kita pakai margin kali 10 berarti duit kita udah habis semua. Jadi karena di sini pergerakannya fluktuatif, jadi tidak disarankan untuk yang apalagi yang untuk tinggal tidur ya, untuk investasi jangan beli future ini. Karena sangat berbahaya seperti itu. Apalagi kalau untuk leverage-nya udah di atas 10 itu sangat berbahaya. Kayak saat ini kripto lagi anjlok sampai 10%, ada yang 10%, ada yang 12%, ada 13%. Kalau kita main future itu bakal anjlok parah gitu. Dan kan di sana kita juga bisa open long atau short. Masalahnya ini ketika dia ngedam sampai 10%, kita margin call. Atau ketika dia setelah itu dia langsung pull back, langsung balik ke harga BEP sebelumnya. Itu yang bikin banyak orang yang kesal kalau untuk di future. Makanya itu banyak orang di sekarang ini lebih beralih ke spot atau mungkin scalpingan aja di future itu seperti itu. Atau mungkin salah satunya itu strateginya itu pas ada bad news, mungkin kita bisa melakukan open sell di future. Tapi ini nggak disarankan karena risikonya juga sangat berbahaya seperti itu. Kalau apalagi yang masih baru-baru di dunia trading di future. Tapi kalau untuk pemain forex atau yang berjangka seperti itu mungkin udah khatam lah ya. Mungkin ya pasti ngerti lah kalau hal seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Mas, saya izin bertanya lagi ya Mas ya. Silakan Kak. Iya, mungkin tadi saya rada tertinggal karena internetnya no connection jadi ya. Mungkin udah dibahas atau enggak, ya jadi saya mau tanya lagi. Bisa nggak sih Mas, kayak misalkan kita nih melihat valuasinya gitu ya, dari suatu kripto misalkan, katakanlah kripto X gitu ya, misalkan harganya sekarang masih murah-murahnya dan kita nanti punya ada target harga di kisaran sampai berapa gitu Mas. Ada nggak sih cara untuk menganalisanya begitu? Terima kasih. Oke. Mungkin tadi step riset yang Ari bikin tadi, yang contohnya itu kayak ASIC token, kita beli ASIC token ya. Kalau misalnya harganya itu
awal launchingnya itu adalah misalnya market cap-nya itu sekitar 100 US dollar, di sanalah mungkin kita bisa melakukan akumulasi karena untuk $100 itu adalah market cap yang sangat kecil. Apalagi misalnya nih produk dari token X ini projectnya itu benar-benar di backup oleh Binance contohnya seperti yang launchpad yang sedang berlangsung saat ini. Jadi yang pertama yang paling penting itu adalah kita harus tahu dulu tentang dev-nya siapa, yang backup-nya siapa, terus market cap-nya berapa. Seperti itu untuk kita melakukan valuasi. Kalau market cap-nya itu masih kecil, terus harganya juga otomatis juga lebih murah ya kan. Itu kita bisa melakukan akumulasi di saat harga tersebut. Untuk targetnya itu kita bisa menargetkan minimal itu kalau harga cap-nya itu di bawah 1 juta, kita bisa minimal kita bisa dapat di 10 kali lipat atau sekitar 1000% seperti itu di 10 juta market cap. Itu hal yang gampang sih. Yang catatan dia itu listing di top-top exchange seperti Binance, Huobi dan lain sebagainya. Itu sih kalau kita udah tahu ada nih CryptoX yang valuasinya total semuanya itu masih di bawah 1 juta. Tapi kita dengar kalau dia itu bakal listing di Huobi atau di Binance, ya udah all in aja di sana. Karena pasti itu digoreng sampai minimal 10 kali lipat seperti itu. Itu yang paling penting sekali. Oke, kalau Oke. misalkan tanggapannya Mas Ari nih, yang dulu yang Dogecoin kan sempat digoreng sama Elon kan ya. Nah, kalau misalkan sekarang tuh gimana sih Mas prospek dari Doge? Apakah masih bisa naik sampai to the moon atau gimana Mas? Thank you. Oke, gini Mas, mungkin dulu waktu di TB1, TB2 pernah membahas ini juga. Kalau yang masih ada TB1, TB2 sini mungkin udah tahu jawaban Arya. Untuk Dogecoin sendiri itu tidak memiliki maksimal supply sama sekali, jadi begitu. Jadi dari tahun ke tahun itu supply-nya bakal terus menambah tanpa henti-hentinya. Jadi makanya itu kalau untuk investasi jangka panjang untuk Dogecoin sendiri tidak direkomendasikan karena supply-nya itu yang terus bertambah. Pertama, yang kedua untuk saat ini harga dari Dogecoin ini udah bisa dikategorikan udah cukup mahal bukan? Karena dari market cap-nya sendiri udah terlalu besar. Kalau dia misalnya naik sampai $1 atau apalagi sampai $10, berarti dia bakal mengalahkan market cap-nya itu Bitcoin. Itu suatu hal yang mustahil lah kalau untuk saat ini, kecuali mungkin Dogecoin dipakai menjadi mata uang di negara-negara besar, misalnya seperti Amerika Serikat atau Rusia, mungkin itu bisa terjadi. Tapi kalau untuk valuasi saat ini untuk Dogecoin untuk bisa moon-nya ke $1 atau $10 itu agak kurang gitu karena market cap-nya saat ini udah besar. Kecuali harga Bitcoin pada saat itu adalah sekitar $1 miliar, itu mungkinlah harga Dogecoin bisa menjadi $10 seperti itu. Karena berimbang dengan market cap-nya Bitcoin. Kalau untuk saat ini, kalau untuk Dogecoin bisa mencapai $10 itu hal yang mustahil seperti itu karena dari segi cap-nya sendiri udah terlalu besar gitu Mas. Oke, mungkin nih last question Mas ya. Kan saya juga masih awam banget, benar awam banget. Jadi kalau misalkan saham kan ada bentuknya fisiknya kayak perusahaan gitu ya Mas ya. Yeah. Kalau misalkan kripto ini kan setahu saya tuh nggak ada bentuk fisiknya begitu ya, ngawang gitu kan. Nah, untuk prospeknya Bitcoin itu ke depannya menurut Mas Ari tuh gimana sih Mas? Kan karena kan juga banyak banget diributin sama negara-negara gitu kan. Salah satunya yang kemarin yang parah banget tuh Cina gitu, sampai anjlok banget. Oh, yeah. Nah, kedepannya apakah mungkin ini bisa terus semakin berkembang? Apakah nanti mungkin someday gitu bisa aja tiba-tiba hilang gitu Mas? Terima kasih. Oke, mungkin yang pertama harus kita ketahui dulu Bitcoin ini berbasis blockchain. Jadi setiap kepingnya itu tercatat di blockchain, itu yang pertama. Jadi fisiknya itu berupa digital gitu Mas untuk fisiknya. Kalau untuk fisik aslinya ya belum nggak ada gitu. Pertama, yang kedua Bitcoin ini nggak gratis loh Mas. Bitcoin ini untuk mendapatkannya membutuhkan modal yang sangat besar. Dari contohnya itu dari hardware-nya, terus dari pendinginan tempatnya sewa semuanya, terus pajaknya juga kayak di banyak negara yang mulai pajak mining ini juga. Terus hardware sendiri nggak murah. Satu hardware-nya aja itu bisa mencapai 16.600 itu yang paling murah kemarin lihat itu di Bitmain itu. 16.000 itu dengan hasil yang kecil. Itu kita bisa mendapat ROE-nya itu bisa sampai 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Jadi modal yang dikeluarkan aja udah cukup besar untuk Bitcoin.
modal awal yang untuk digunakan. Jadi Bitcoin ini dikategorikan bukan scam atau gimana, karena untuk membuatnya aja membuat Bitcoin ini butuh hash rate yang tinggi, karena saat ini aja hash rate yang dihasilkan kerumitan dari blok Bitcoin sendiri aja sekarang udah semakin rumit. Jadi bakal dibutuhkan sistem komputerisasi yang semakin kuat seperti itu. Jadi modalnya bakal bertumbuh, harga listrik yang saat ini juga semakin naik, terus pajak juga semuanya. Jadi untuk kedepannya bakal semakin berkembang sih saat ini. Dengan catatan negara-negara lain masih meregulasi Bitcoin ini. Contohnya kayak Australia yang sekarang udah mulai melegalkan Bitcoin. Contoh juga Ukraina juga melegalkan Bitcoin. Amerika juga udah mulai melegalkan Bitcoin. Sekarang seperti Rusia juga mereka sudah proses melegalkan, walaupun di bank sentral sendiri melakukan bantahan biar mereka bisa memban kripto ini. Kenapa di Rusia mereka bisa ngeban? Karena mereka sedang membuat project. Kalau untuk di Rusia ya mereka membuat kripto mereka sendiri gitu, uang mereka sendiri di digital. Jadi kayak mereka merasa terancam dari Bitcoin ini. Padahal kalau dipikir-pikir sendiri nggak ada ancaman sama sekali kalau untuk Bitcoin ini, karena ini adalah aset desentral. Jadi nggak ada yang milik yang banyak, ini nggak ada yang milik ini yang nggak ada yang milik yang banyak lah gitu, nggak ada yang menguasai, karena untuk mendapatkannya semuanya itu bisa mendapatkan secara gratis, tapi dengan catatan butuh biaya. Contohnya nih, kayak emas kan sebenarnya kita kan gratis, emas gratis, tapi ada regulasi terhadap emas ini. Contohnya kayak di Indonesia, hasil bumi kita sendiri adalah milik negara. Jadi kalau kita melakukan penambangan emas, nah, jadi kita butuh biaya juga untuk penambangannya. Sama juga kayak Bitcoin, butuh biaya dalam penambangannya. Walaupun ya dia gratis, tapi butuh biaya seperti itu. Apalagi nanti ke depannya Bitcoin ini udah disepakati sebagai mata uang global seperti itu. Terus juga kayak dolar gitu. Kita kan sama-sama kita tahu pencetakan dolar terus menerusan tanpa adanya backup dari emas lagi pada tahun berapa lupa juga kapan nggak ada lagi backup dari emas. Kenapa dia bisa seenaknya mencetak uang dolar ini? Karena udah kesepakatan gitu dari dulunya, kesepakatan bahwa untuk devisa dari negara-negara harus memiliki cadangan dari dolar tersebut gitu. Jadi sebenarnya suatu kesepakatan seperti itu. Kayak juga kayak berlian gitu. Berlian ini dapatkan juga sebagai kesepakatan juga untuk berlian. Karena semua bersepakat kalau itu adalah benda yang berharga, makanya harganya juga naik. Seperti itu ya Mas. Oke, siap. Mas Ari, thank you banget Mas ya informasinya. Iya, oke, sama-sama. Terima kasih. Silakan Kak Sylvia. Halo, malam semuanya. Mau tanya Mas Ari, apa namanya? Kan kita lihat kalau XRP ini kan dia nggak naik-naik ya, dari harga tertingginya di 2018 itu sekitar 2,53 US per coin. Nah, tapi kan dia ada kasus sama SEC nih. Itu prospek kedepannya XRP ini gimana ya Mas ya? Makasih, itu aja. Sebenarnya kalau untuk XRP ini adalah ancaman lah, seperti itu simpelnya, itu kita sebagai ancaman untuk mafia. Kenapa kita bisa jadikan ancaman? Kalau XRP ini udah dilegalkan, apalagi dari SEC itu, jadi semua bank tidak ada lagi kayak fee transaksi dari bank to bank itu bakal semakin kecil. Bisa bilang semakin gratis lah gitu, sedikit lah fee-nya itu dari lintas negara. Inilah project dari XRP itu sendiri. Makanya itu banyak kayak mafia-mafia ini lebih menekankan XRP ini sendiri. Itu menekan biar ini tidak dilegalkan lah seperti XRP. Jadi tapi untuk kedepannya itu XRP sekarang banyak kok kayak komunitas-komunitasnya yang sedang berjuang untuk melegalkan kembali XRP ini. Apalagi nanti kalau ini udah legal dan dia kembali di listing di Coinbase, ini salah satu news yang juga yang bagus nantinya. Oke. Ya, makasih Mas Ari. Karena terus Mbak, XRP sendiri kita bisa katakan gabungan antara kripto dan fiat seperti itu. Kalau untuk XRP sendiri, itu penggabungan dari kedua itu.
Oke oke. Iya, paham paham. Lalu yang kedua, Mas, ini barusan ini kan, Bitcoin itu kan hanya 21 juta ya dicetaknya ya. Kalau misalkan itu let's say Bitcoin itu istilahnya semuanya udah habis nih, 21 juta itu udah habis, itu ke depannya gimana ya? Oh, kalau udah habis ya Bitcoin gak ada akan lagi dicetak dan akan semakin langka gitu. Jadi orang-orang bakal berpikir ini nggak ada lagi yang bakal dicetak. Jadi Mhm. mereka bakal menyimpan Bitcoin mereka, menyimpan terus menerus. Terus miner sendiri mendapatkan Bitcoinnya itu hanya dari fee transaksi aja yang kecil gitu. Jadi Oh, iya iya. jadi karena miner cuma dapat kecil, jadi mereka otomatis harus membuat gimana harganya itu semakin naik. Karena kalau harganya murah, berarti nanti mereka bakal rugi semua investasi yang udah miliaran dolar mereka investkan ke miner ini, ke Meneng ini, mereka bakal sia-sia semuanya. Seperti itu. Oke. Terus yang terakhir nih Mas, barusan cross in my mind gitu ya. Apa namanya? Kalau di saham kan ada yang namanya bandarmologi ya. Misalkan ada saham-saham gorengan. Kalau di kripto ini ada nggak sih ilmu kayak seperti itu untuk diaplikasikan di kripto gitu? Oh, yang tadi dijelaskan, Mbak, kita bisa menggunakan data on-chain seperti itu. Hmm. Kayak terakhir beberapa hari lalu yang research itu Mhm. bahwa yang memiliki wallet yang memiliki lebih dari 10.000 Bitcoin bertambah satu orang seperti itu. Jadi ada proses akumulasi atau transfer ke suatu wallet seperti itu. Oh, Kita bisa menggunakan data on-chain untuk melihat semuanya. Terus juga bisa seperti berapa supply sekarang di exchange itu kita bisa lihat juga di data on-chain tersebut. Mungkin bisa oke. digunakan data Glassnode salah satunya. Kita bisa lihat. Oke, oke. Baik Mas Ari, terima kasih. Ya, silakan Pak. Kalau ada yang mau tanyakan lagi, silakan selagi masih banyak waktu. Ini Bang Ari, ada yang nanya. Oh, itu. Sorry, ini ada yang nanya, Bang Ari, future tuh haram atau enggak sih dari Kak Adi Prasetyo? Kan ya bukan rasis untuk mana ya. Yang pasti ya seperti itulah. Karena belum ada iyaan Ya, dari pemerintah under ya. ya ke future ini kenapa bisa dikatakan ini kalau untuk bagi umat muslim ya kenapa bisa dikatakan haram karena kita itu meminjam meminjam duit. Suatu hal yang meminjam tahu lah kan gimana. Jadi kita misalnya kita punya duit cuma 10 juta tapi kita melakukan transaksi 100 juta seperti itu. Itu kata beberapa ustadz ya nggak boleh, makanya sejak saat itu kan Ari nggak pernah lagi melakukan kayak di future seperti itu kalau yang ngikutin nggak ada lagi future karena nggak ada backup dari data tersebut. Sedangkan regulasi dari kripto Indonesia aja udah belibet seperti ini, apalagi kita main future seperti itu. Ini ada tambahan pertanyaan dari Kak Romi Nagara. Apakah crypto in the future dapat menggantikan emas? Terima kasih. Silahkan dijawab Bang Ari. Oh, ini dari yang Ari sampaikan sebelumnya, untuk menggantikan emas yang pastinya tidak bisa, tapi bisa jadi emas digital seperti itu. Bukan untuk menggantikan emas itu hal yang mustahil karena kita tahu kan emas ini gimana proses penggaliannya berapa sulitnya untuk mendapatkan emas ini dan suplainya juga untuk emas ini sangat terbatas seperti itu. Jadi kalau untuk menggantikan emas untuk Bitcoin sih nggak mungkin, tapi kalau untuk jadi emasnya digital pasti mungkin. Apalagi kalau udah diregulasi di berbagai negara. Kita pikir aja berapa banyak miliarder yang berada saat ini di dunia. Minimal mereka sisihkan aja uang jajan mereka aja lah. Uang jajan mereka beli 1 Bitcoin, udah habis suplainya semua, nggak ada lagi. Dan nggak dijual mereka, jadi harganya bakal terus terkerek seperti itu. Ini hanya karena sekarang regulasinya terbatas, makanya itu masih banyak yang menahan-nahan harga seperti itu. Hanya untuk 30.000 dolar sih untuk miliarder itu hal yang biasanya itu untuk orang-orang itu. Apalagi suplainya masih maksimal 21 juta, hal yang mungkin sih kalau kripto apalagi Bitcoin ya sebagai emas digital, bukan pengganti emas, jadi emas digital seperti itu. Tapi minusnya dari Bitcoin ini adalah ketika terjadi perperangan. Karena ini digital, kalau tadi perperangan semuanya habis, hilang. Itu sih minusnya dari Bitcoin ini kalau terjadi perang, apalagi terjadi perang dunia ketiga.
data centernya semua hancur. Jadi kita nggak bisa melakukan transaksi. Itu sih minusnya kalau untuk digital ini. Kalau terjadi perperangan atau bencana alam lah seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi Bang Ari dari Kak Andi Kendi. Malam Mas Ari, bila di TB kan ada watchlist or daily trade plan. Boleh dikasih dicontohkan nggak, misal saat ini kita bisa intip apa karena posisinya naik gitu. Mungkin di kriptonya gimana? Oh, oke. Jadi sebelum Ari melakukan penganalisa itu, Ari ngeliat dulu faktor dari Bitcoin terlebih dahulu. Kalau Bitcoin cenderung koreksi, itu Ari nggak akan melakukan entry sama sekali, karena ketika Bitcoin koreksi, yang lain juga ikut yang koreksi, kecuali kita dapat news yang bagus seperti itu. Karena kalau ada news yang besar dari suatu project kripto, itu bakal digoreng. Tapi itu pun sebentar, kayak kemarin Cardano contohnya. Itu Cardano sempat digoreng walaupun Bitcoin koreksi, tapi Cardano digoreng sampai 1,3 gitu. Tapi ini hanya sebentar, 1 hari setelah itu anjlok dan sekarang harganya di bawah $1 seperti itu. Jadi yang pertama kita melakukan entry itu kita pastikan dulu kondisi Bitcoin ini seperti apa. Apakah sedang trend bearish atau sedang sideways gitu. Terus kita lihat juga dari dominansnya Bitcoin. Kalau dominans Bitcoin ini udah sedang naik terus, ini membuktikan bahwa banyak yang melepas aset dari kripto dan melakukan pemulihannya ke Bitcoin gitu. Flow-nya itu pergi ke Bitcoin. Jadi yang paling penting itu sebelum kita masuk ke altcoin, kita harus melakukan analisa dahulu ke Bitcoin gitu. Ini Jadi ada kalau pertanyaan. Gimana Bang Ari? jadi kalau Bitcoin naik, otomatis semuanya juga akan ikut naik karena kiblat altcoin itu adalah Bitcoin seperti itu. Jadi kalau ini Bitcoin masih naik, jadi apapun yang kita beli ketika Bitcoin naik, ya bakal naik semuanya. Baik itu kadang kayak di luar itu, kadang FOMO dia bisa cuan sekian-sekian ya karena Bitcoin lagi naik, ya harga pasti naik yang lainnya seperti itu. Apapun yang kita beli pasti naik. Maka itu ada sering riset itu Bitcoin bukan altcoin. Karena kalau Bitcoin kita udah pas ketika mau naik, kita beli altcoin, ya bakal naik juga altcoinnya karena Bitcoinnya naik seperti itu. Jadi untuk patokan altcoin sendiri lebih berpatokan ke Bitcoin gitu Bang Ari? Ya, benar sekali. Oke, jadi gitu ya Kak Andi Kendi. Lanjut lagi ke Kak Faisal Rizky. Nih Bang Ari, berarti kalau tempat mining kena bencana terus rusak, Bitcoin-nya bakal hilang atau enggak? Oh enggak, Bitcoin itu nggak akan hilang. Bitcoin itu akan hilang kalau kita lupa menyimpan wallet kita gitu. Misalnya nih, kita menyimpan Bitcoin kita di wallet, di cold wallet gitu, kayak hard disk wallet gitu. Ketika ini hilang, ya udah, emang hilang. Bukan hilang sih, tapi nggak bisa digunakan seperti itu. Nggak bisa digunakan. Bukan hilang sih, karena bakal tetap tercatat di blockchain. Blockchain ini nggak akan bisa dihapus atau dimanipulasi sama sekali. Karena kita menggunakan inskripsi yang namanya ini kriptografi seperti itu. Jadi kalau untuk Bitcoin hilang nggak akan mungkin hilang, tapi nggak bisa digunakan, iya lebih bagus hal seperti itu. Karena kalau sempat ada inilah yang punya si Satoshi Nakamoto yang punya jutaan Bitcoin sempat itu hilang, ya udah berarti 1 juta, 2 juta dia punya jutaan Bitcoin itu bakal ya nggak bisa diapa-apain. Jadi supply-nya itu simpelnya itu bakal berkurang gitu. Supply-nya bakal berkurang, ya bisa ditengok aja sih wallet memang ada isinya tapi nggak bisa diapa-apain seperti itu. Ya bagus sih kalau seperti itu. Bakal mendapat demand gitu. Berarti kriptografinya yang paling penting ya Bang Ari? Ya itu inskripsinya. Biar walletnya tuh bisa dibuka lagi, nggak kehilangan bukan. gitu? Bukan, salah. Bukan itu sih maksudnya. Bitcoin ini menggunakan inskripsinya itu kriptografi. Inskripsinya itu pengaman Bitcoin itu. Jadi ini yang nggak bisa dimanipulasi atau nggak bisa dirusak seperti itu. Jadi kemanapun bencana atau gimana Bitcoin ini nggak akan hilang asalkan wallet kita masih aman seperti itu. Wallet kita yang paling penting. Contohnya ini kayak kita terus wallet kita jangan sampai hilang itu kode masuknya itu. Kalau hilang ya udah. Jangan ketawa. Jadi kode itu paling penting ya Bang Ari ya. Kalau hilang kita nggak bakal bisa buka lagi gitu Bang Ari. Iya benar. Oh gitu. Makanya di note gitu ya Bang Ari ya. Di HP satu lagi. Kalau HP dirusak gitu, kita bisa baca dari note HP satu lagi gitu. Karena note itu paling penting. 12 kata kunci untuk masuk di wallet. Ujung-ujungnya ke sana. Oke, lanjut lagi. Diperjelas sekali ya. Lanjut lagi Kak Tiffany. Oh Bang Ari pakai indikator apa nih buat analisa Bitcoin? Oh,
Kalau Ari, sebelum Ari nganalisa, yang paling penting itu Ari lihat dulu news. Gimana semuanya itu newsnya itu. Setelah newsnya itu memang lagi bagus, pergerakannya bagus, barulah Ari menggunakan itu moving average 50 sama 100 gitu aja sih. Terus menggunakan Fibonacci untuk pergerakannya. Karena kalau newsnya udah bagus, harga Bitcoin bakal terus naik. Seperti itu aja sih. Kalau di Bitcoin ini sendiri. Yang paling penting itu adalah newsnya bagus, ada kenaikan volume, ya langsung aja harganya bakal naiknya itu nggak akan ada rem lah, kayak kemarin kan dari harga 32 ya drop kemarin jauhnya, langsung tanpa henti dia naik terus-terusan mencapai sampai 44 masalah hari kemarin Bitcoin itu. Makanya itu Bitcoin kalau udah sekali dia naik dia nggak ada rem sama sekali. Oh, jadi poin pentingnya adalah news, MA50, serta Fibonacci untuk indikator yang Bang Ari pakai. Ya itu murni teknikal lah. Kalau untuk teknikal sih bisa lah untuk kita lihat-lihat lagi nanti di YouTube dari mana untuk teknikal analis sendiri. Atau mungkin kan bisa diskusi lagi kita di grup Trust Bursa, itu paling penting. Jangan dibiarin aja tuh grup itu sepi lah, jadi bingung. Kayak nggak ada orang. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bang Ari yang menarik dari Kak Diki. Kalau saya keep Bitcoin-nya di Binance tanpa wallet lain itu aman nggak sih? Soalnya kan banyak wallet-wallet misal kayak Trust Wallet atau Oh, MetaMask gitu. Lebih aman itu atau Binance? yang paling aman itu ya kita punya wallet sendiri. Itu udah paling aman, nggak ada lagi itu yang lebih aman dari itu. Tapi kalau untuk kayak di Binance, minimal kita bisa ada minta pertanggungjawaban gitu. Kan cara ikut Aiko. Oh, kalau itu tergantung, gampang sih kalau untuk ikut Aiko itu. Kita tinggal ikutin aja whitelist dari mereka. Dia misalnya dia minta harus hold ini atau mereka harus ini, kayak contohnya itu kalau di Binance ada Launchpad. Kita bisa meng-hold BNB ya. Kita bisa nge-hold BNB untuk bisa ikut partisipasi dalam pembelian Launchpad tersebut. Jadi menurut Bang Ari, Binance itu aman kan? Untuk saat ini aman. Karena dia salah satu exchange terbesar gitu. Ini, ada pertanyaan lanjutan dari Kak Dani. Malam Mas Ari, tadi saya telat join gabung nih. Saya pernah dengar beli kripto dari PancakeSwap. Itu aman atau enggak ya? Ya, itu yang namanya itu Decentral Exchange. Ya pasti aman sih kalau selagi tidak ada hacker sih. Kayak kemarin dari Susi ya. Dari mana itu kemarin yang kena hack itu. Setelah kita lakukan pembelian, ya kita kan dia nanti setelah kita lakukan pembelian nanti dia bakal tersimpan di wallet kita, bukan di DEX itu di PancakeSwap itu. Jadi setelah lakukan pembelian ya aman gitu. Asalkan kita tidak melakukan pembelian di DEX yang nggak jelas seperti itu. Selagi kayak PancakeSwap ya aman. Kayak di hacker itu, yang di hacker itu adalah liquidity pool-nya itu, bukan wallet. Seperti itu. Kalau untuk di DEX. Jadi ketika setelah kita beli, yang kita beli itu bakal langsung otomatis masuk ke wallet pribadi kita, itu yang di Trust Wallet itu sendiri. Oke, lanjut dari Kak Baik. Kalau kita beli koin di Binance apakah tercatat Bang Ari? Tercatat maksudnya gimana nih? Mungkin maksudnya tuh kan ini sistemnya desentralisasi, apakah tetap tercatat kalau kita dibeli di Binance? Kalau di Binance mah bakal muter-muter situ aja kalau di Binance, karena di exchange itu ada supply-nya sendiri gitu. Misalnya di Binance punya, contohnya kita Cardano, di Binance ada supply Cardano-nya sekitar 5%, terus kayak di Huobi ada 5%. Jadi kalau kita melakukan pembelian di sana ya otomatis ya bakal muter-muter di sana aja. Kalau di Binance gitu kita beli ya udah bakal di situ aja kripto itu, karena dia bakal disimpan di wallet Binance itu sendiri gitu. Nih ada tambahan dari Kariki Yanuar, gimana sih cara ikut ICO? Mungkin Bang Ari bisa jelasin di grup nanti, tutorial ikut ICO. Udah tadi kan udah jelasin. Nanti mungkin bisa ditambahin lagi, takutnya lupa gimana. Nanti nggak apa-apa, itu di grup aja. Grup aja, tapi simpelnya itu kalau di Binance yang paling simpel sih. Kita cukup hold BNB udah. Cukup hold BNB, nanti kalau ada yang mau launchpad di Binance ya udah kita ikut langganan, nanti kita bakal tebus beli, udah gitu aja.
Nah, ini Kalau ada untuk di Binance. pertanyaan dari Kayoga Andi. Berarti nggak bisa arah hunter ya? Untuk di kripto itu nggak ada arahnya berapa dan ARB-nya berapa. Makanya sedikit trik gitu loh. Untuk lanjut lagi aja ya, karena banyak ini pertanyaannya. Ya boleh. Bursa Ya, kripto ini kan 24 jam Bang Ari, kata Karomi. Jam-jam terbaik untuk memantau tren up atau downtrend itu jam berapa ya? Untuk jam Indonesia sendiri. Oke, ini juga ingat sendiri ya. Di kripto sendiri kan 24 jam. Yang paling penting itu kita harus lihatnya itu awalnya itu di jam 3 jam 4, makanya sering nge-update di jam 3 jam 4. Itu di sana bakal ada dump atau pump. Kalau di sana ada dump di jam 3 itu, jam 3 jam 4, nanti bakal ada namanya pump kecilan di jam-jam 7 atau jam 8 gitu. Nanti bakal ngelanjut lagi. Jadi jam-jam yang penting itu di jam 3 jam 4, terus kalau di sesi Asia itu sekitar jam 8 jam 9. Terus kalau di malamnya lagi dari jam 6 sore sampai jam 8 malam seperti itu. Jadi poin-poin pentingnya tuh jam 3 sampai 4 subuh, 8 sampai 9 pagi, dan 6 sampai 8 malam. Gitu Bang Ya, Ari. betul. Gitu Kak Romi. Lanjut lagi ke pertanyaan dari Mas J. Bang Ari mau tanya nih, kira-kira berita penting apa sih yang bisa kita tunggu di kripto? Misalnya contoh berita dari Fed atau gimana? Oh, nih Ari lagi dua yang bakal ditunggu nih, yang sangat-sangat penting Ari tunggu. Yang pertama ini perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Ini sangat penting bagi Ari nih. Karena kalau memang benar-benar mereka berperang, ini bakal ngebuat kripto hancur, nggak kripto aja yang bakal anjlok. Bursa-bursa juga akan ikut anjlok karena ya, kalau perang otomatis harga minyak bakal naik. Kalau harga minyak naik, berarti industri bakal biaya produksinya bakal makin meningkat. Jadi semuanya bakal ya tahulah gimana. Terus yang kedua itu adalah Fed. Berita dari Fed ini yang sangat penting nih bagi hari di nanti. Karena inflasi yang terus meningkat, Fed memikirkan gimana cara untuk menurunkan. Salah satunya itu dia menaikkan suku bunga. Tapi menurut Ari sih kalau dia menaikkan suku bunga yang cuma 0,7 atau berapa ini nggak akan terlalu sih. Tapi kalau tiba-tiba dinaikkan sampai 5%, ini baru sangat menggemparkan. Makanya itu di saat ini sampai mungkin pertengahan di Maret kita trading santai aja seperti itu. Karena sambil kita ngelihat news-news yang sekarang yang ya simpang siur kayak CNBC bilang A, ini bilang B, semuanya ya nggak jelas. Mending kita santai aja. Seperti itu. Kita santai ngeliat-ngeliat akumulasi bertahap. Kalau emang nggak sesuai plan ya kita cabut dulu. Tapi jangan pernah masuk banyak dulu untuk saat ini. 20%, 30% ya hal yang layak lah untuk saat ini. Itu masuk. Jadi berita yang penting tuh selain berita Fed tuh berita Perang Dunia Ketiga itu ya? Iya, itu sangat penting sekali. Oke, jadi 2 berita itu. Lanjut, jadi kata Bang Ari kan semua berkiblat kepada Bitcoin. Jadi altcoin atau metacoin itu penting nggak sih? Pentingnya ini begini loh. Kalau untuk kayak contohnya Metaverse, kita bisa katakan penting kalau dia benar-benar rilis, selesai project mereka itu. Tapi dan kripto yang mereka itu memang berguna di sana seperti itu. Tapi kalau mereka suplainya banyak, terus gunanya itu cuma untuk antar barter atau seperti itu, ya harganya bakal di situ aja. Simpelnya itu seperti fiat gitu. Kalau untuk di project Metaverse gitu. Terus kalau untuk di NFT juga ya sama seperti itu. Tergantung penggunaan dari kriptonya itu seperti apa. Kalau hanya sebagai untuk keuangan di sana, ya harganya bakal muter-muter di sana aja. Nggak akan naik turun ya gitu aja, nggak akan kemana-mana seperti itu. Tergantung dari plan mereka membuat kriptonya itu sebagai apa gitu. Jadi alternatif koin yang bagus tuh menurut Bang Ari apa ya? Saran dari Bang Ari? Altcoin yang paling bagus nggak ada sih yang bagus, semuanya biasa-biasa aja. Kenapa biasa-biasa aja? Karena semuanya itu emang berkiblatnya dari Bitcoin. Jadi apapun yang kita beli, kalau Bitcoin naik ya naik seperti itu. Terlepas dari semuanya itu hanya hype-hype seperti itu aja. Kayak kemarin contohnya itu kayak Dogecoin sampai 0,7 ya, 0,8. Setelah itu habis hype-nya ya habis itu. Tapi kalau Bitcoin nggak ada habisnya. Itu. Jadi kalau untuk altcoin ya bakal ngikutin juga sih dengan Bitcoin tersebut. Jadi kalau untuk yang bagus, yang saat ini kalau Ari boleh milih ya Cardano sih menurut Ari yang paling bagus menurut Ari. Karena Jadi di alternatifnya Cardano adalah Cardano gitu Bang Ari. ya, tapi sekarang Cardano lemot kali menurut Ari sekarang. Karena devnya
ya bagus sih devnya emang memikirkan matang-matang dengan smart contract-nya itu. Tapi teknologinya hampir bisa disamain atau dikalahkan, kayak contohnya kayak Solana, Polygon itu devnya masih terlalu lemah gitu. Contoh kayak Nokia lah gitu. Ibaratnya Cardano ini seperti Nokia seperti itu. Ya, terus yang lain ini kayak seperti iPhone gitu, yang cepat-cepat Android. Kalau mereka nggak cepat memperbaharui project mereka, ya udah nasib mereka bakal seperti Nokia, ketinggalan zaman. Tapi untuk saat ini dari sisi dev ya, devnya sendiri emang diakui, emang udah veteran kali lah kalau di cryptocurrency seperti itu di Cardano. Terus kalau untuk Ethereum ini agak aneh juga sih, banyak juga yang mentafsirkan kalau Ethereum ini adalah manipulasi. Untuk di Ethereum sendiri, banyak yang bilang kalau ini manipulasi harga di Ethereum, karena dulu si pemiliknya ini pernah pergi ke berbagai negara untuk mempromosikannya. Mungkin salah satu itulah yang bikin manipulasi harganya itu. Nggak tahu juga sih sebenarnya gimana, tapi untuk SEC sendiri banyak juga sih yang megang Ethereum ini, makanya Ethereum agak hati-hati, karena untuk Fed sendiri, untuk Fed semua pejabat Fed dilarang menggunakan kripto, memiliki atau membeli dilarang. Makanya itu kalau untuk Ethereum agak berhati-hati juga sih untuk saat ini. Karena kalau mereka menjual semua, ya udah mereka bakal anjlok. Seperti itu. Oke, ini sedikit pertanyaan yang agak panjang, Bang Ari boleh disimak dari Kawel Rens. Bang Ari kan tadi membahas tentang NFT. Apakah Bang Ari pernah beli waktu NFT listing? Enggak. Oh, berarti Bang Ari belum ada pengalaman waktu beli NFT waktu listing ya? Ya enggak beli karena Bang Ari enggak guna. Oke, ini lanjut lagi. Baru-baru ini Kawel Rens ini lihat ada konten membeli Karafuru NFT seharga 0,2 ETH. Terus dia langsung jual di harga 4 ETH, berarti dia langsung gain 2000% kan? Ya. Nah, apakah NFT ini memang untuk diperdagangkan secara jangka pendek? Atau ada contoh kasus NFT yang bisa di-hold? Ya, untuk saat ini NFT masih diperdagangkan untuk jangka pendek. Kalau untuk investasi jangka panjang belum. Karena belum ada regulasinya. Maksudnya regulasi dari hak cipta tersebut. Kalau udah barulah mungkin kita bisa bahas lagi untuk project masa depan gitu. Saat ini ya masih hype-hype gitu aja saat ini. Karena kalau setelah habis hype-nya ya siapa lagi mau beli? Kayak kita foto yang inilah, foto yang tadi re-upload yang rebuat NFT tadi. Contohlah Helena mau beli ini. Habis hype-nya ya siapa lagi mau beli? Ya mau ngapain? Nggak ada gunanya. Ya cuma di gambar gitu aja. Nah, Tapi kalau case-nya gitu Bang Ari, berarti kan Bang Ari nyangkut di harga pucuk kalau dia beli di atas. Itu lebih baik di cut loss atau di gimana? Kalau kata Kawel Rens gitu pertanyaannya. untuk NFT nggak ada cut loss. Nggak ada namanya cut loss. Yang ada itu nggak bisa dijual. Kalau nggak ada yang beli ya udah. Salam lah, makanya itu nggak mau beli. Karena terlalu berisiko. Oke, jadi untuk Bang Ari sendiri, Bang Ari tidak rekomen untuk ikut NFT karena resikonya sangat tinggi karena nggak ada regulasi yang jelas untuk saat ini ya? Iya, tapi kecuali kita membelinya itu di awal pre-list gitu. Boleh lah kalau itu. 0,001 gitu. Tapi kalau untuk beli di pre-sale gitu. Ya, kalau itu boleh lah. Oke, makasih Bang Ari. Lanjut lagi ke pertanyaan dari Kak Adi Prasetyo. Dari sekian banyak wallet yang bagus itu apa ya Bang Ari? Yang aman, yang bagus? Yang paling bagus tuh Cold Wallet. Yang dijual dari mana jualnya? Pokoknya hardware wallet lah pokoknya. Yang paling aman itu hardware wallet, Cold Wallet. Seperti itu. Ada yang jualnya, tapi lupa yang jualnya itu di mana. Pokoknya itu Cold Wallet lah. Kalau hardware wallet itu ada kata yang enskripsi 12 kata itu nggak Bang Ari? Karena kan kalau lupa itu bahaya ya kata itu. Enggak, itu udah di dalam itu udah otomatis gitu inskripsinya. Jadi kita tinggal colokkan itu ke komputer kita, ya udah. Nanti itu bakal langsung terbuka gitu. Makanya kalau itu hilang ya udah habis. Sama lah kalau untuk kita kayak di Trust Wallet, kalau private key kita hilang ya udah hilang juga. Kalau di hardware ya seperti itu juga. Oh, tetap kalau lupa katanya tetap hilang ya? Kalau di wallet, kalau di sana nggak ada kata, langsung gitu aja disimpan di sana. Kalau untuk di hardware ya, yang ada itu di kayak Trust Wallet atau di MetaMask gitu. Oke, jadi Bang Arif tidak menyarankan untuk di Trust Wallet dan Meta atau gimana? Oh, untuk saat ini masih bagus untuk MetaMask atau di Trust Wallet itu sangat bagus kalau misalnya karena sangat populer dan juga pembaharuannya juga sangat bagus saat ini. Tapi maksudnya kalau untuk dibandingkan yang paling aman ya,
yang paling aman sekali untuk menyimpan itu ya emang di hardware, karena itu nggak bisa sama sekali dia apa-apain kecuali itu rusak gitu. Di hacker pun nggak bisa, diapain pun nggak bisa. Tapi untuk saat ini kalau untuk MetaMask atau Trust Wallet itu udah cukup oke bagi Ari. Kalau yang paling amannya lagi itulah hardware wallet. Apakah itu bisa diakses di Play Store dan App Store, Bang Ari? Iya, untuk Trust Wallet atau MetaMask itu udah ada di Play Store maupun di App Store. Oke, jadi cara installnya gampang banget. Tinggal Ya. install aja sih. Tinggal install, ikutin petunjuknya, SS itu passcode kita, udah selesai. Oke, Tapi jadi jangan sampai hilang SS itu ya, jangan sampai sampai lupa. hilang karena duitnya nggak bakal balik lagi. Nggak Koinnya bakal tetap balik. ada, tapi duitnya kita nggak bisa akses. Gitu, Bang Ari. Lanjut lagi ke Kak Nat. Contohin dong, Bang Ari, kasus pump and dump dan cara screening chart-nya. Mungkin ini lebih ke teknikal. Ini sih lebih ke teknikal sih. Ya, teknikal dari sini untuk pump dan dump ini yang paling mau gimana? Yang paling signifikan itu emang dari news. Nggak ada lagi yang dari teknikal atau yang dari news sih sebenarnya semuanya itu. Kalau newsnya bagus, bakal ngepump. Kalau newsnya jelek, bakal ngedump. Nah, itulah teknikal salah satunya itu kita gunakan untuk mencapai targetnya itu di mana, seperti itu. Kalau untuk ngepump ngedump via teknikal kita nggak tahu karena teknikal itu hanya first action aja. Kita belinya bagusnya di mana, seperti itu. Tapi kalau untuk yang paling signifikan itu memang dari news yang sedang berlangsung saat itu. Apalagi waktu China kemarin yang ngelarang Bitcoin, harganya nggak ada ampun turun-turunnya. Nah itu. Nah itulah contoh kasus dam yang paling parahnya itu. Sampai pernah waktu itu dari 270 juta all time high-nya di tahun 2017-an sampai harga ke puluhan juta, nggak ratusan juta lagi. Ngedamnya hampir 70% lebih waktu itu. Tapi bagusnya dari Bitcoin ini, walaupun dia minusnya sampai 60%, 70%, tapi dia bisa naik kembali melebihi dari all time high sebelumnya. Seperti itu. Jadi yang paling utama adalah news, lalu dibarengin dengan price action dari technical analyst, gitu Bang Ari. Ya, untuk mencari targetnya itu di mana gitu. Satu sih yang paling bagus nih sekarang Ari menunggunya harga Bitcoin di MA 200 di time frame weekly. Kalau bisa kita nyampe di sana, ya udah borong aja semua di sana. Ntar coba di share screen. Oke, lanjut dulu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Kariki Yanuar. Bang Ari, to the point aja nih. Karena saya mau coba belajar dan coba invest, Bang Ari hold coin apa aja? Saya mau ikut pakai Indodax atau Binance ya yang baik gitu. Untuk saat ini Ari belum nge-hold, tapi Ari sedang mengincar koin dari kayak apa namanya? Lupa bulan. Ntar saya cek dulu. Boleh share screen aja nggak apa-apa kok Bang Ari sekalian. Oh ya, sedikit tambahan untuk koin micin yang Kita udah share screen Sal. oh ya, untuk koin micin yang enggak ke apa namanya? Enggak ada di Binance itu sedikit bahaya ya karena bisa duitnya hilang 100% gitu. Ya, kalau yang nggak di rilis di check centralized exchange itu yang hanya rilisnya itu di DEX, itu bakal bisa hilang sama sekali karena ketika ditarik itu liquidity pool-nya bakal hilang, nggak bisa lagi dijual seperti itu. Kalau untuk di DEX. Jadi yang aku tangkap dari seluruh webinar Bang Ari hari ini, jadi yang paling penting tuh kita pakai aplikasi yang benar-benar terdaftar kayak Binance atau Indodax gitu ya Bang Ari. Ya, betul. Yang kedua, kita cari koin yang terdaftar di CEX dan bukan koin micin. Benar Bang Ari? Ya, oke. Jadi biar ada kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama, sebelum kita membeli cryptocurrency, kita harus tahu dulu project crypto tersebut. Terus listingnya di mana? Kalau listingnya belum listing di Binance atau belum listing di Huobi, itu jangan terlalu FOMO. Apalagi cuma listingnya itu di DEX, Central Exchange. Karena sewaktu-waktu bisa liquidity pool-nya itu dicabut. Seperti itu. Kalau untuk koin-koin yang masih baru. Ini XRP pun bagus juga ya. Ini untuk XRP yang mau whitelist, hari lagi menargetkan beli XRP di 0,7. Kalau yang mau. Terus yang lagi diincar sekarang itu adalah ZIL. Karena dia ada kemungkinan nanti bakal bekerja sama dengan Meta atau Facebook. Tapi mungkin hari menunggunya itu mungkin di kisaran harga di bawah 0,03.
Kalau untuk ZIL sendiri biar dapat lebih murah. Itu ada inverted cup and handle ya Bang Ari? Iya, udah lama juga nggak desainnya ini. Nah itu boleh coba ditolong dijelasin Bang Ari. Mungkin ada yang mau tahu sedikit tentang teknikal inverted cup and handle tuh gimana cara tariknya, cara lihatnya? Tapi belum terlalu valid sih Sal untuk cup and handle-nya, inverternya itu. Teknik ini ya, mungkin tadi ada yang Bentar ya. DM ke aku langsung. Kalau untuk valid nggak valid itu gimana cara pembuktiannya Bang Ari? Untuk dalam pembuktian valid itu sendiri kalau sudah terjadi, tapi kalau untuk sekarang cup and handle-nya kita bisa bikin seperti ini dulu. Mana? Oke, nanti validnya ini kapan validnya itu ketika dia melakukan retest kembali. Mungkin bisa membentuk yang namanya itu bear pattern gitu. Kalau untuk kita ngeliat validnya itu. Tapi untuk sekarang dia ini masih mulai membentuk, belum masih mulai membentuk seperti itu. Nih mumpung lagi share screen, apakah ada pertanyaan lagi mengenai teknikal sekalian dijelasin? Bitcoin. Ini sih ZIL ya kalau untuk whitelist yang mau beli. Tapi untuk harga sekarang belum direkomendasikan. Karena masih ada potensi kita mendapatkan harga lebih murah. Kalau untuk ZIL sendiri. Lagi dengan situasi saat ini, Bitcoin yang lagi drop, yang membuat harga juga terus drop. Oke, ini yang lagi valid juga ternyata. Oke, ini Bitcoin. Bitcoin membentuk namanya rising kalau dari technical analisnya. Ditambah juga kasus-kasus yang sedang berlangsung saat ini. Ini potensialnya Bitcoin bakal nge-retest kembali nih ke area 30.000 dengan catatan dia tidak break lagi ke area 42.000 seperti itu. Panjang juga candlenya hari ini ya sampai saat ini Bitcoin juga kalau kita gunakan Fibonacci, Bitcoin sekarang tertahan nih di area Fibo 61%. Kemungkinan sih bakal seperti ini nanti. Kalau ini rising pattern-nya dia bakal pergi dulu ke area Fibo 61%-nya, terus dia bakal melakukan retest. Kalau ini tidak bisa sama sekali dijebol dia bakal kembali nge-retest kembali ke area Fibo 61 dan bakal ngedrop ke area 30.000 dolaran. Saat ini plan Aris sih bakal menunggu dulu harga Bitcoin retest ke 42. Kalau dia nggak tembus ya udah hari nggak akan masuk. Tapi kalau dia bisa close di atas itu baru mulai untuk memikirkan tahap untuk pembelian kembali. Saat ini sih masih bearisnya masih kuat kali. Apalagi ini masih keluar lagi berita soal Ukraina dengan Rusia ini. Yang area ditunggu sekarang adalah dari time frame weekly-nya. Bisa dihapus dulu indikator. Oke. Yang ditunggu sekarang yang lebih bagus adalah di time frame weekly. Di MA 200. Oke, ini di area sekitar 20 ribuan. Ini karena di Binance, entah bukan indeks. Dulu ya, sinyal emang. Saya sambil nunggu, ada yang mau tanya lagi nggak? Atau yang masih bingung seperti itu? Yang mau nanya silakan raise hand. Karena saya lagi loading ya. Oke, mungkin sedikit ya teman-teman bagi hari. Kalau kalian mau ini ya ngebuat trading tanpa loss seperti itu. Ya salah satu yang direkomendasikan itu dengan cara yang pertama itu kalian menyiapkan dulu nih duit
terus kalian lakukan deposit dan lakukan pembelian USDT. Setelah itu kita melakukan staking ke ya misalnya Binance ya, kita lakukan staking USDT tersebut. Nanti kita akan mendapatkan bunga sekitar 12-13% per tahunnya. Dan setelah ini misalnya nih tiba-tiba Binance melakukan launchpad, kita bisa melakukan pembelian BNB. Setelah itu baru kita ngikutin launchpad tersebut. Jadi biasanya itu kita dapat sekitar 5-10%. Kalau kita beruntung bisa dapat lebih. Mayoritas rata-rata token yang rilis di Binance ini bakal di-pump sampai 1000%. Contohnya kita miliki modal 100 juta nih. Terus kita dapat aja lah 5%. Jadi dari 5% ini berarti sekitar 5 juta, sekitar 5 jutaan gitu. Sekitar 5 jutaan modalnya kita bisa beli kripto tersebut. Ketika dia harganya naik 1000%, kita take profit, kita udah untung 1000%, jadi 50 juta. Jadi modal kita berkembang menjadi 150 juta. Nah, terus setelah itu kita lakukan penjualan kembali BNB-nya, kita balik lagi ke staking. Diulang aja itu terus menerus seperti itu. Ini sih yang trik yang dilakukan sampai saat ini. Kalau untuk ada launchpad seperti itu. Apalagi kalau market yang lagi jelek seperti ini. Oke, jadi tips and trick dari Bang Ari, kalau market lagi jelek, Bang Ari lakukan staking gitu. Iya, lakukan staking dan ngincar launchpad. Satu lagi di Bybit juga bagus untuk launchpad-nya itu. Rata-rata di Bybit launchpad-nya nge-pump-nya sampai 500% lebih juga untuk Bybit. Oke. Ini kalau inilah untuk apa? Untuk Bitcoin yang lagi ditargetkan. Dari tahun ke tahun, dari tahun 2017, 2009 lah pokoknya. 2009 MA200 ini sebagai support yang sangat kuat. Di winter pun harga bakal bergerak di area MA200. Makanya ini contohnya nih. Pada Desember 2018 harga bermain di area MA200. Terus setelah mereka sideways beberapa lama, terus dia nge-pump kembali, terus ngedam kembali pada Maret 2020. Ini efek dari ban-nya Cina kali ini. Terus dia tertahan, dia pullback kembali karena telah kembali regulasinya itu. Terus dia pullback, naik terus. Dan saat ini masih ngambang juga untuk MA200-nya. Makanya itu kalau sempat harganya pullback kembali ke area 20.000, ditambah ini juga all time high-nya juga di tahun 2019, ini saat akumulasi yang bagus sih kalau untuk jangka panjang di Bitcoin. Tapi sih untuk saat ini agak ragu juga sih bisa mencapai harga 10 ribuan ini. Oke, lanjut. Udah hampir jam 10 ini. 10 nih. Halo, Apakah masih ada ada yang tanya? pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, aku mau close webinarnya. Iya, karena lebih baik bertanya sekarang. Karena di kripto ini lebih banyak di basic pengalaman. Aku mau nanya dong Mas Ari. Bagus. Itu tadi untuk yang market jelek biasanya Mas Ari itu ngelakuin staking ya. Bisa dijelasin nggak staking sama apa tadi biasanya kalau spread dan segala macam? Karena masih Oke. Jadi yang pertama itu stepnya itu ya pasti kita deposit dulu ya kan USDT-nya di exchange, atau kita lakukan pembelian dulu USDT-nya. Setelah kita memiliki USDT, karena ini kan fiat nih namanya, baru kita lakukan staking. Nanti kalau di Binance itu ada namanya tulisannya namanya fiturnya staking. Kita tinggal klik itu, terus kita masukkan jumlahnya, selesai seperti itu. Terus nanti dia itu ada sistemnya itu lock dan ada juga enggak lock. Biasanya kalau yang lock misalnya sampai 6 bulan atau sampai 1 tahun itu APR-nya lebih tinggi. Sedangkan yang bebas biasanya lebih rendah seperti itu. Yang pertama. Setelah misalnya kita nampak nih launchpad yang sedang mau dibikin oleh Binance. Makanya siap-siap kita menyiapkan syarat untuk mengikuti launchpad tersebut.
Kalau di Binance sendiri kita wajib melakukan hold terhadap BNB. Barulah kita lakukan unlock dari staking tersebut, kita masukkan lagi ke wallet untuk pembelian di spot gitu maksudnya. Nanti baru kita lakukan pembelian Binance. Sekarang namanya ganti jadi BNB gitu. Setelah kita miliki BNB, barulah kita hold BNB tersebut selama proses holdingnya, biasanya sampai 5 hari atau 1 minggu. Setelah itu nanti baru kita setelah selesai 7 hari nanti ada namanya proses langganan, barulah kita masukkan semua BNB kita ke sana seperti itu. Setelah itu nanti baru dikalkulasikannya oleh Binance berapa banyak yang bisa kita beli dari BNB tersebut. Biasanya sih dari 5% sampai 10%. Dan Ari karena menggunakan ini dapat Ari itu rata-rata 3%-an sih. Yang paling hoki itu dapat Ari sampai 7% waktu itu di back. Waktu itu. Jadi yang paling penting itu kita melihat harga BNB-nya berapa saat itu. Kalau emang lagi murah, ya udah kita beli aja langsung gitu. Karena untuk project BNB pun sekarang masih tinggi. Terus kalau selain di Binance ada juga namanya itu Bybit. Kita di Bybit itu juga banyak juga sih launchpad yang ngepump-nya tinggi-tinggi juga. Kita bisa juga disertifikasi di sana, masukin berapa, kita beli. Kalau di sana nggak menggunakan BNB tapi menggunakan Bit gitu. Namanya itu BitDAO. Kita sama kayak Binance, kita cukup ngehold BitDAO mereka, terus nanti baru kita bisa masuk ke launchpad mereka tersebut. Nanti kalau ada launchpad-nya terjadi atau udah ada launchpad baru, nanti kita bisa sama-sama untuk praktek lah seperti itu. Kalau untuk saat ini masih proses hold BNB kalau di Binance. Tapi untuk sekarang saya nggak mau masuk sih, karena kayak tokennya masih token fans gitu, bukan project fans token kayak fans token Barcelona seperti itu. Kalau sekarang. Oke Mas, gimana Mas? Gimana Kak Michael? Oke, thank you Mas Hari. Aku ada pertanyaan lagi, boleh Mas? Boleh Kak, silakan. silakan. Itu lagi Mbak. Silakan. Ya, untuk biasanya kan kalau di trading di Binance kan terkenal dengan istilah long sama short ya Mas ya. Iya betul. Nah, itu ada tips dari Mas nggak untuk biasanya kalau ngelong gimana sih, kalau nge-short gimana, atau di saat momentumnya gimana? Pasti kan jangka waktunya pendek tuh ya, benar-benar pendek banget. Ada tipsnya nggak Mas? Dari waktu, time frame segala macam. Untuk di future sendiri sih lebih ke hari bikinnya itu ketika jebol dari supportnya seperti itu. Misalnya nih Bitcoin awalnya itu supportnya itu ada di 40.000. Jadi dia bakal ambil posisi di 40.000 itu menjadi area entry langsung seperti itu, auto entry gitu. Kalau terus nanti kita pasang stop loss-nya itu di 41.000. Seperti itu Mas. Jadi karena untuk future ini pergerakannya sangat fluktuatif, jadi hari sendiri nggak merekomendasikan kalau untuk future. Karena dalam satu hari saat sekarang aja Bitcoin udah drop berapa persen? Untuk saat ini aja Bitcoin udah drop 9%. Jadi kalau kita ngelong aja saat kemarin, kita ngelong kali 10, sekarang saldo kita udah habis seperti itu dalam satu hari. Maka itu Ari nggak pernah lagi menyarankan future. Bukannya nggak mau atau takut, tapi salah satunya itulah dari yang ditanyaan sebelumnya haram atau halalnya seperti itu. Makanya Ari juga nggak merekomendasikan seperti itu lagi. Takutnya nanti ada yang nyerang juga kan. Ngapain kita merekomendasikan hal yang seperti itu? Oke Mas, Oke Mas, berarti kesimpulannya kita fokusnya ke support terdekat aja ya? Ya, karena satu lagi Mas, news Mas. Kalau kita dapat newsnya jelek, ya udah langsung aja lakukan short. Tapi ini pribadi aja ya Mas, bukan menyarankan untuk semuanya, pribadi aja. Karena risikonya tinggi kan. Biasanya jadi pas ketika news aja ambil momen. Biasanya kalau untuk trade Mas pakai MA berapa Mas untuk sebagai landasan supportnya? Oh, Ari biasanya menggunakan MA 50 sama MA 100, 55 atau 100 gitu. Time frame-nya 3 menit atau Oh enggak, ini bukan binomo Mas. Enggak, bukan. Time frame-nya itu kita minimalnya itu misalnya nih kita mau melakukan entry di time frame 1 jam. Jadi kita itu melakukan eksekusinya itu time frame 15 menit seperti itu Mas. Oh, okay. Yang lebih kecil dari itu. Jadi kalau untuk 3 menit itu terlalu berisiko. Minimal itu 1 jam
baru entry-nya itu di time frame 15 menit. Kita lihat udah di bawah atau belum. Kalau untuk Berarti 50 sama 100 ya tadi Mas. ya 50 sama 100. Tapi kalau untuk Mas mau jaring-jaring untuk scalping, Mas bisa gunakan Fibonacci aja. Nanti lakukan entry-nya tuh di Fibo 61%. Tapi kalau dia lagi uptrend, lakukanlah pembelian di Fibonacci 30%, 32%. Oke, thank you Mas ya. Karena di kripto sering terjadi dia itu pullback di area Fibonacci 62%. Udah sering kali. Walaupun dia pullback-nya sebentar, tapi itu bisa kita jadikan untuk acuan scalping kita. Kalau untuk di future. Ini Bang Ari ada pertanyaan terakhir dari Kak Diki Ferdian. Kekurangan dari peluang.id dan Indodax serta Binance apa sih Bang? Dia punya peluang untuk altcoin dan Binance untuk Bitcoin. Yang mana yang lebih baik dari ketiga exchange tersebut? Sedikit nih. Peluang yaitu exchange baru. Jadi gini. Simple perbedaannya sih dari koin gitu, project mereka. Soalnya kalau di Binance rata-rata project-project yang bagus listing di sana. Sedangkan di Indodax sekarang bisa dikatakan udah kayak gimana ya? Udah kayak perkumpulan koin-koin micin saat ini. Untuk fee gimana Bang perbandingan fee antara Indodax dan Binance? Hampir-hampir sama sih kalau untuk fee untuk orang itu keduanya. Dulu Indodax itu super keren kali kalau dulu untuk Indodax. Filternya benar-benar bagus. Tapi itu saat ini di Indodax bot X masuk. Nggak ada project yang jelas masuk. Pokoknya asalkan ada viral sedikit atau enggak mungkin ada suntik dana sedikit langsung masuk Indodax. Makanya Ari udah ninggalin Indodax saat ini. Tapi kalau untuk peluang sih bagus juga sih Ari. Karena juga mereka ada fiturnya simple untuk peluang dan lainnya. Kemarin saya juga pernah download sih, tapi karena sedikit kripto di sana makanya Erika teruskan. Tapi kalau untuk yang cuma untuk mau invest atau gimana di peluang juga bagus. Karena Ari tengok yang listing di peluang itu emang koin-koin yang jelas aja semua, nggak ada yang kayak bot X gitu, bot X atau yang jenisnya yang nggak jelas. Itu Mas Diki mungkin bisa langsung ngomong aja biar bisa diskusi gitu. Kalau Mas mau nanya. Nah via chat kan lebih ada terbatas. Yang mau nanya lagi? Oke, makasih Mas Ari. Oke, udah paham ya Kak Diki? Dikira mau nanya lagi. Oke, kalau udah nggak mau ada pertanyaan, mungkin aku bakal close webinar kali ini. Gimana? Nggak terasa udah 2 jam juga ya kita webinar. Ya, karena untuk bahas kripto ini apalagi untuk tanggung jawab bisa berjam-jam. Apalagi kemarin ada salah satu webinar sampai 4 jam lebih untuk membahasnya itu. Mungkin lebih baik nanti kita buat diskusi call di Telegram sih kalau mau, kalau ada makanya itu untuk yang di sini muncul di Telegram aja biar kita diskusi di sana. Kalau rame di sana Ari bakal tiap hari lah nanti bisa atau jangan tiap hari lah kayak 3 hari lah nanti kita call di sana rame-rame kita bahas project semuanya. Kalau rame, kalau enggak ya gimana, masa cuma 2 orang 1 orang gitu ya kan. Oke, langsung aja Bang Ari, boleh diturunin share screen-nya. Oke, terima kasih semua yang udah join webinar hari ini. Terima kasih yang udah nyempetin waktu weekend-nya untuk membahas kripto lebih dalam. Untuk semuanya terima kasih dan selamat malam. Untuk rekaman webinar bakal di-share oleh Kak Aksal nanti ya di